Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara soal marketing, ini sangat menarik dan tentunya topik-topik pada hari Sabtu jam 13.30 ini dalam acara KBC Business Support akan selalu menginspirasi Bapak Ibu sekalian ya dengan acara-acara yang topiknya pas tentunya yang dapat membantu Bapak Ibu dalam mengembangkan bisnis Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum narasumber nanti menyampaikan paparannya, hari ini saya akan mencoba menyampaikan sedikit paparan soal bagaimana bisnis bisa berjalan baik dengan marketing yang tentunya tepat ya, dengan marketing yang tentunya akan menjadi benar begitu Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu kalau kita bicara soal marketing, tidak ada satu perusahaan pun di dunia yang tidak menggunakan program marketing yang akan bisa berhasil. Dan ini membuat kita jadi harus senantiasa menjalankan program-program marketing agar perusahaan kita hari demi hari kita bisa benar-benar menjalankannya dengan baik dan bisnis titipan yang Tuhan berikan ini akan menjadi lebih baik lagi karena kita berusaha untuk membuat bisnis kita jadi lebih baik. Bapak Ibu, hari ini narasumber akan menyampaikan strategi marketingnya mereka sehingga teman-teman bisa mendapatkan inspirasi. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk tetap selalu mengakses video-video dari acara kita ini, hari ini, acara-acara kita, video-videonya bisa Bapak Ibu akses di Kingdom Business Indonesia yang ada di YouTube. Jangan lupa tonton videonya dan jangan lupa subscribe dan tentunya membuat Bapak Ibu juga akhirnya bisa melihat acara-acara kita semua. Mungkin ada yang terlewat, mungkin ada yang belum sempat mengikuti acara-acara kita terdahulu bisa kembali melihat dalam YouTube Kingdom Business Community. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan sharing sedikit seputar marketing. Ya, bicara soal marketing strategi, maka ada banyak hal. Ya, maka dalam slide saya ini disebutkan bahwa bicara marketing strategi itu ada bicara advertising, ada bicara soal sosial media, bicara soal ROI, bicara konten marketing, bahkan bicara soal event dan juga pricing. Jadi marketing strategi ini sangat luas Bapak Ibu sekalian. Marketing strategi ini sangat luas sehingga Bapak Ibu harus benar-benar memahami konsep marketing strategi dan nanti ketiga narasumber kita akan cerita supaya memberikan inspirasi bagi kita. Nah, bicara event marketing ini banyak dilakukan oleh banyak brand hari ini dan event marketing membuat sebuah marketing strategi menjadi sempurna. Karena apa? Event marketing biasanya melibatkan demikian banyak orang dan membuat orang kadang-kadang cepat ingat dengan program marketing yang kita berikan. Bapak Ibu, ini kita lihat di sini ada kegiatan salah satu event marketing dari McDonald. Mereka mengadakan acara yang sangat menarik. Mereka mengadakan acara mandi bola. Jadi apa urusannya dengan mandi bola? Jadi mereka membuat sebuah keseruan dalam sebuah event, Bapak Ibu. Nah, ini ada acara Sprite ya. Kalau kita lihat Sprite, dia seolah-olah mandi dengan menggunakan Sprite di pantai karena tentunya kalau minum Sprite itu segar gitu. Nah, kita lihat lagi Coca-Cola. Coca-Cola dengan event marketingnya mereka membuat sesuatu yang menarik. Dia membuat tower besar bentuknya Coca-Cola. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lihat strategi Coca-Cola, itu selalu menarik luar biasa. Ada satu alat yang diciptakan oleh Coca-Cola yang sangat viral, yaitu namanya hug mesin. Mesin kayak kalau dipeluk keluar Coca-Cola. Dan kita tahu bahwa harga Coca-Cola demikian murah. Ya kalau kita lihat 1,5 liter Coca-Cola harga cuma sekitar 10.000. Jadi sebenarnya HPP-nya sangat murah. Maka mereka tidak takut menciptakan mesin itu jadi viral. Diletakkan di kampus-kampus, ada di Singapura, ada di Amerika, dan yang lain. Sayangnya di Indonesia belum ada. Kita lihat Bapak Ibu. Kita lihat video kita berikut ini. Ini adalah satu mesin yang saya katakan tadi. Bagaimana Coca-Cola membuat marketing
strategi ini sangat menarik. Kenapa? Harganya murah, tapi efek viralnya luar biasa. Efeknya dahsyat gitu. Efeknya membuat orang jadi ingat, kemudian mereka anak-anak mahasiswa selfie, kemudian akhirnya disebarkan kemana-mana dan bisa jadikan TikTok dan yang lain, dan ini membuat strategi marketing mereka sangat berhasil. Nah, kalau kita bicara era digital, hari ini narasumber juga akan cerita soal digital marketing strategi. Kita sedang bicara soal bagaimana sih agar netizen itu benar-benar paham dengan apa yang kita sedang sampaikan. Netizen paham bahwa target market kita seperti apa, produk kita, unique selling proposition-nya seperti apa, dan ini akan diingat oleh target market, oleh netizen. Karena kita tahu bahwa netizen di Indonesia sangat besar, ya bahkan surveinya menunjukkan orang Indonesia pakai internet itu bisa hampir 8 jam sama kayak kita tidur. Jadi artinya digital hari ini benar-benar harus perhatikan. Dan kalau kita bicara digital marketing, Bapak Ibu, kita lihat bahwa Pocari adalah salah satu brand yang luar biasa dalam digital marketing, ya. Dia mengadakan banyak kompetisi di cara online, yang ada Dreams Come True dan yang lain. Ini adalah contoh lomba-lomba mereka, dan mereka pemenangnya dalam acara Dreams Come True dibawa ke Jepang, mereka syuting di sana, dan mereka akhirnya anak-anak muda ini jadi aware. Dan kembali bicara soal digital, kita arahnya pasti ke milenial, walaupun hari ini digital tidak hanya milenial, tapi bicara soal porsi terbesarnya tetap bagaimana milenial itu bisa bergerak. Maka Pocari melakukan itu. Dan kalau kita bicara digital marketing, kita juga selalu harus ingat bahwa BCA sangat luar biasa dalam digital marketing. Banyak award yang didapatkan BCA, dan luar biasa karena mereka mendekatkan diri pada kaum milenial. Bahkan hashtag-nya aja dibikin simple. Milenial itu suka sesuatu yang simple. Ya, orang-orang target market suka sesuatu yang simple. Maka kenapa Bapak Ibu suka nabung di BCA, suka buka akun di BCA, karena BCA sangat mengetahui kita sebagai target market. BCA juga membuat kayak kartun seperti ini, ya. Hashtag dibikin simple, mereka bikin. Di sini ceritanya kurang lebih, waduh, dompetku ketinggalan nih. Nah, bla 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 bla. Akhirnya, oke, untung sudah dibikin simple sama BCA, dan akhirnya mereka bisa nonton. Dan inilah yang disukai oleh target market, berbicara keadaan sehari-hari dalam dunia digital. Digital tidak bicara soal sesuatu yang dimanipulasi, tapi bicara soal sesuatu yang real, yang original, dan membuat mereka jadi suka. Begitu. Oke, itu pengantar dari saya soal marketing strategi. Jangan lupa nanti ketika admin sudah memberikan link dalam chat yang ada di ruangan Zoom kita ini, jangan lupa diklik, silakan bertanya, begitu dijelaskan narasumber, langsung saja tanya di chat, walaupun nanti pertanyaannya akan dijawab di akhir sesi, setelah semua narasumber menyampaikan topiknya, Bapak Ibu sekalian. Oke, ini program kita hari ini, bedah strategi marketing. Ya, kita akan bicara selama 2 jam ini. Ada Pak Yonatan Nugroho, ada Bu Iren Santoso, dan Pak Arnantyo Naresiworo. Dan hari ini pertama kita akan tampilkan narasumber pertama, yaitu Pak Arnantyo. Saya manggilnya Bro Arnan, ya. Ini adalah CV beliau. Beliau hari ini punya satu company yang namanya adalah Naresi Education. Ya, Naresi Education adalah perusahaan di bidang education tentunya dari namanya, dan beliau ini sekarang sudah ada beberapa outlet juga, dan tentunya hari ini Bro Arnan akan menjelaskan bagaimana marketing strategi di perusahaannya. Tentunya di acara KBC Business Support ini kita akan open, ya, supaya Bapak Ibu dapat mendapatkan inspirasi yang jelas dari para narasumber. Ini ada pengalaman beliau, ya, dari pernah bekerja sebagai night auditor position waktu di Scotland, kemudian juga managing director dari Soka Indah Restoran dan Naresi Education Consultant, dan hari ini dia akan sharing kepada kita. Oke, tanpa berpanjang-panjang kita panggil Pak Arnan. Bro Arnan, silakan Bro Arnan menyampaikan materinya. Oke, thank you so much. Selamat siang semuanya, KBC Indonesia. Terima kasih Pak Joko dan juga semua tim dari KBC Indonesia yang memberikan saya kesempatan sebenarnya untuk sharing pada siang hari ini. Honestly, kalau I was quite surprised juga harus berbicara pada siang hari ini mengenai strategi atau bedah strategi marketing. Karena saya sendiri menyadari saya mungkin bukan orang yang expert di bidang marketing kalau orang mau bilang. Saya ngerasa bahwa dulu ketika saya selesai kuliah dan kemudian terjun ke dunia kerja ataupun ke dunia karir, saya malah dulu sering berpikir bahwa saya ini nggak bisa marketing, Pak. Saya malah merasa bahwa, aduh, marketing itu udah yang paling nggak bisa kayaknya. Saya ditaruh di tempat manapun, mau bersihin kamar, mau bersihin layanin tamu, atau mau jadi servis boleh, tapi ngomongin tentang marketing itu sesuatu yang kayaknya serem banget buat saya. Saya ngerasa
marketing itu dulu ketika saya selesai kuliah, marketing itu adalah kita diharuskan untuk bisa menjual barang atau produk kepada orang lain atau meyakinkan orang lain untuk bisa jualan. Nah, sampai sekarang pun ketika saya hiring staff untuk staff konsultan saya di NIC atau NIEC, sering banget saya ketemuin anak-anak muda yang baru lulus kuliah yang mungkin mau mencari pekerjaan. Mereka juga paling takut dengan hal marketing. Mereka bilang, I can do anything Pak, tapi kalau ngomongin tentang jualan, I cannot convince people. Dia nggak bisa meyakinkan orang atau nggak ngerti caranya untuk bisa jualan. So itu ya kayak problem yang sering banget dihadapi oleh kita semua, bahwa kita berpikir marketing itu sesuatu yang mengerikan. So saya bakalan share screen untuk presentasi hari ini. Nggak terlalu banyak, hopefully it can be entertain atau bisa dipelajari oleh Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, tentang apa sih yang dilakukan di NIC. Jadi ketika ngomongin marketing, sebenarnya saya baru belajar banyak tentang marketing itu sendiri apa dari NIC ini. Dari bisnis saya yang saya jalankan dari sejak tahun 2010. Dari situ I can understand what is marketing, dan mudah-mudahan hari ini saya berbagi mungkin hal yang cukup simple, karena I'm not the expert yang bisa ngerti semua macam hal marketing, tapi saya bisa kasih beberapa key point dalam waktu mungkin sekitar 40 menit ini yang hopefully bisa dibawa oleh Bapak Ibu semuanya di era pandemik seperti ini. So ini saya akan share presentasi saya. There you go. So kita bakal ngomongin bedah strategi marketing NIC Indonesia 2020-2021. So saya biasanya my academic year atau waktu perhitungan saya mulainya biasanya Juli sampai Juni. Jadi saya start a new year sebenarnya untuk strategi marketing di bulan Juli ini. So sebenarnya kita udah prepare our strategy marketing earlier this year di bulan Februari. Tapi as we know gitu kan, tadinya kita nggak pikir pandemik ini bakalan berlangsung cukup lama ataupun bahkan high impact banget di Indonesia. Jadi semua yang kita planningkan semuanya adalah benar-benar marketing offline atau yang biasa kita lakukan yaitu dengan ketemu orang, kunjungan ke sekolah dan segala macam. But guess what? Bulan Maret setelah 1 bulan setelah marketing strategi kita keluar, kita harus rubah semuanya karena ternyata pandemik ini benar-benar berasa banget di Indonesia sekarang ini. So ini apa yang kita lakukan selama bulan Maret sampai bulan Juli ini yang mungkin saya bisa sharekan pada hari ini. So ini company saya, NIC Indonesia. Dari NIC Indonesia ini sendiri saya belajar bahwa ternyata dengan pengalaman saya yang sekolah di luar negeri dan juga menimba ilmu di sana dan dapat pengalaman kerja juga di luar negeri, akhirnya ketika saya pulang ke Indonesia, saya akhirnya decided untuk membuka sebuah education consultant atau untuk membantu anak-anak Indonesia yang ingin melanjutkan sekolah dan juga bekerja di luar negeri. Nah, awalnya as you know gitu ya, di awal tahun ketika saya membuka perusahaan ini, saya nggak ngerti gimana caranya marketing. Bahkan seperti yang tadi saya ceritakan, saya takut banget untuk bisa convince people. Saya cuma modal nekat aja karena memang no choice saat itu kalau harus stay di Indonesia, dan saya memang punya dari dulu pengen banget buka usaha, maksudnya punya jiwa entrepreneur. Tapi marketing is my weaknesses. Nah, dari bisnis yang saya buka ini, dari bisnis yang saya jalankan sejak 10 tahun yang lalu, saya belajar dan menemukan ternyata marketing itu adalah nomor satu yang paling simple. This is my marketing. Jadi saya selalu kuat emosional ketika ngomongin ini. The main point dalam hal marketing menurut saya adalah seeing the Indonesian student atau anak-anak Indonesia untuk bisa sekolah ke luar negeri. Menurut saya itu adalah yang kayak marketing. Saya nggak ngerti. Jadi kayak marketing yang sebenarnya adalah menurut saya adalah we focus on our market. Jadi fokus kepada the purpose of the business. Tujuan dari bisnis ini apa, dan NIC Indonesia menurut saya adalah tujuan dari bisnis saya adalah untuk bisa melihat orang-orang Indonesia, anak-anak muda Indonesia untuk bisa sukses. So, seperti ibu bapak dan ibu bapak semuanya lihat kayak di dalam screen yang saya tampilkan di sini, it always reminds me ketika mungkin when we having a difficulty, ketika kita mengalami kesulitan atau mungkin stuck dengan ideas dan bisnis kita, saya sarankan adalah go back, kembali lagi kepada siapa sih marketnya kita, siapa sih orang yang kita mau layani dalam bisnis.
Buat saya it's quite easy karena mereka adalah saya bisa dilihat jadi kebanggaan kita atau kesuksesan kita dan gimana kita bisa melihat bisnis dan marketing kita berjalan adalah bisa dengan melihat bahwa banyak hidup dirubah atau banyak anak-anak muda Indonesia yang berubah, yang bisa meraih mimpinya yang mungkin tadinya dipikir kebanyakan juga di education consultant saya adalah bukan orang-orang yang cukup kaya. Jadi bisnis saya quite different dengan mungkin education consultant yang lain, di mana mereka biasanya selalu mengutamakan orang-orang yang punya uang banyak untuk bisa sekolah ke luar negeri. Tapi di saya, saya start the business sekitar 10 tahun yang lalu, saya udah differentiate the business ini untuk menjadi suatu education consultant yang kita nggak mau melihat apakah orang itu kaya atau enggak. Yang penting adalah anak itu punya mimpi untuk bisa berangkat sekolah ke luar negeri dan didukung oleh orang tuanya. Dan dari situ saya melihat bahwa banyak hidup berubah. Bukan cuma hidup dari anak tersebut, tapi juga impact kepada keluarganya. So, ini menurut saya adalah poin nomor 1 ketika kita berpikir tentang strategi marketing adalah pikirkan apa sih sebenarnya dari tujuan dari bisnis Bapak dan Ibu semuanya. Dan visi dari Bapak dan Ibu semuanya dan impact yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk mengubah yang dalam bisnis yang Ibu Bapak lakukan. So, ini ada satu video juga yang cukup sering saya buka ketika saya berpikir, apalagi ya Tuhan ya yang bisa dikerjakan ya untuk dalam hal untuk education ini atau untuk bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. So, salah satunya adalah sebuah video yang mungkin Bapak Ibu bisa tonton sekitar 4 menitan. So, hopefully video ini kayak cerita dari sisi perspektif orang tua, gimana mereka melihat kebanggaan buat orang tuanya untuk bisa sekolah ke luar negeri. Dan ini kita record dan kita coba untuk sebarluaskan untuk bisa menginspirasi Bapak Ibu yang ada di luaran sana yang mungkin tidak berpikir bahwa sekolah ke luar negeri is possible buat keluarga mereka atau orang anak mereka. So, saya putarkan slide berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju dibanding yang sekarang. Bukan berarti sekolah di Indonesia tidak maju, tapi mempunyai pengalaman yang beda dengan teman-teman seangkatannya. Terus terang, saya tidak punya tabungan yang sangat banyak untuk memberangkatkan. Apapun tetap saya lakukan demi anak saya sekolah. Saya mengatakan lebih penting kamu belajar di luar, nanti gampang beli mobil kalau memang ada rezeki. Dan alhamdulillah dari semuanya dari lokal beli mobil baru ini ya tidak baru grass tua tapi patutlah dipakai ibunya. Terkait dengan orang-orang di sekitar saya, mungkin mereka bicara di belakang saya, ngapain juga sekolah jauh-jauh di Indonesia aja banyak, mungkin seperti itu. Tapi tidak kami pedulikan karena memang tujuan kami berdua, saya dan suami saya, termasuk mungkin lokal ya, bahwa hanya ingin menambahkan pengalaman dan akan mendapatkan yang lebih di sana. Saya nama Sumardi, tinggal di Kudian, Yogyakarta. Tahun 2015 saya berangkat haji. Anak saya yang nomor 2 namanya Izzuddin Muhammad itu tidak lagi mau berangkat kuliah. Saya sharing sama dia katakan bahwa dia ingin sekolah di luar negeri. Saya pun menyetujui keinginan dia untuk berangkat kuliah ke Australia. Karena hari pertama kan pada pertama saya kan pas sakit juga ya. Setelah sakit sampai di sana terus 2 hari, saya udah ini saya udah dapat pekerjaan ini. Terus apa nggak pengen gini, nggak mau tuh. Jadi seorang ibu jadi ya Allah. Mau seperti itu. Kalau masalah itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau sampai seperti itu. Yang pasti harapannya supaya anak itu lebih bisa mandiri. Oke, sorry, jadi kayaknya ada videonya ada problem untuk bisa diputarkan semuanya, tapi nggak apa-apa. Itu adalah seculik ya, gitu, sedikit cuplikan mungkin yang bisa Bapak dan Ibu tonton atau saksikan tadi. Bagaimana video-video tersebut menggambarkan benar-benar kayak
perubahan yang mereka alami atau hidup buat anak-anak mereka ketika mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke luar negeri. Nah, itu adalah poin nomor 1 ketika saya ngomongin tentang strategi marketing, atau ketika kita bicara tentang di saat kondisi pandemik seperti ini, ataupun di saat nanti kita berpikir tentang bisnis strategi kita di kemudian hari, adalah again, pikirkan sekali lagi apa yang menjadi tujuan dari bisnis Bapak Ibu di apapun bidangnya, dan value apa atau nilai-nilai apa yang Bapak Ibu bisa bagikan atau bisa berikan kepada para customer Bapak dan Ibu semuanya. Saya akan coba untuk lanjutkan slide presentasi saya. Oke, sambil nunggu slide presentation saya bisa bagikan. Oke, yang berikutnya adalah untuk poin yang nomor 2. Setelah Bapak dan Ibu semuanya memikirkan betul-betul tentang apa yang menjadi tujuan dan value atau nilai yang diberikan bagi bisnis Bapak Ibu semuanya, bagi customer. Di saat pandemik seperti ini, saya tahu ketika sekolah ke luar negeri buat kami di NIC menjadi suatu kendala di saat mungkin banyak orang tua yang dirumahkan, atau banyak keluarga yang mungkin saat ini mengalami krisis finansial ataupun keuangan, yang orang tuanya nggak bisa lagi sekolahin anaknya. Meskipun di awal saya sudah differentiate atau mungkin sudah menentukan bahwa bisnis kita nggak cuma menjual sekolah-sekolah yang sangat mahal, tapi beberapa tujuan, salah satu tujuannya untuk sekolah ke luar negeri adalah di Australia, di mana Australia sendiri ada banyak variasi harganya. Ada sekolah yang memang mahal sekali, tapi ada sekolah yang memang harganya menengah. Cuma dari saya melakukan di saat pandemik seperti ini adalah differentiate lagi. Saya melakukan perubahan lagi. Oke, saya coba lakukan banyak perubahan lagi. Contohnya adalah saya melakukan differentiate dengan melakukan membawa atau mengenalkan sekolah yang memang harganya jauh lebih murah lagi. Jadi kebetulan ketika saya ada ke Eropa kemarin ini untuk mengunjungi salah satu sekolahan yang ada di Eropa, di Polandia khususnya, dan saya menemukan bahwa ternyata sekolah di Polandia itu sendiri harganya sangat murah. Bahkan harga sekolah itu sendiri yang kita tidak pernah berpikir sebelumnya. Harganya murah banget Bapak Ibu semuanya. Harganya adalah sekitar 30-an juta per tahunnya. Dan ini yang membuat saya, so ini di saat pandemik seperti ini, atau di saat kita mengalami kesulitan uang, dan di saat orang tua mengalami kesulitan dengan biaya, tapi mereka masih punya tujuan untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke luar negeri. Saya pun berpikir, akhirnya saya membuat differentiate untuk membantu anak-anak yang masih mempunyai mimpi sekolah ke luar negeri, untuk bisa pergi ke luar negeri, yang tadinya memang Australia menjadi tujuan mereka, tapi saya coba untuk sarankan untuk bisa melanjutkan ke Polandia dengan harga yang jauh lebih murah. Saya akan buka coba slide-nya sekali lagi, karena di sini saya akan mengalami kesulitan atau problem dengan screen-nya. Oke. Ya, nggak apa-apa Bro Anan, dicek dulu aja. Mungkin ada. Tunggu sebentar ya. Apa-apa. Oke, Bapak Ibu sekalian, sambil Bro Arnan menyiapkan, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan langsung di chat saja di dalam link yang ada di Zoom. Mungkin Bapak Ibu bisa ngelihat link yang ada di dalam Zoom. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ya, setelah akhir acara juga jangan lupa untuk memberikan feedback di acara kita. Ya, oke. Sambil kita menunggu Bro Arnan. Assalamualaikum. Oke, so ini produk differentiate yang saya lakukan. Ya, udah normal. Yes. Ya, udah normal ya. Oke, so videonya saya skip aja karena it takes too much time tadi, dan mungkin nanti ada problemnya di video tadi. Tapi itu tadi Bapak Ibu bisa lihat. So yang saya ngomongin yang poin kedua adalah produk differentiate. Saat ini dengan kondisi yang tadi saya bilang bahwa banyak orang yang berpikir, udahlah nggak mungkin untuk mengirim atau melakukan atau belanja dengan yang mahal, so we go to the second choice atau harga-harga yang jauh lebih murah. So ini salah satunya. Jadi kita melakukan promosi untuk sekolah-sekolah yang ada di Polandia, karena setelah kita ketahui ternyata kalau Bapak Ibu lihat di sini, kita melakukan perbandingan biaya kuliah dan hidup di Indonesia dan di Polandia. Dan ketika kita gunakan ini untuk promosi marketing di Instagram dan Facebook, kita melihat banyak banget respon yang bagus dari mereka. Kenapa? Karena kita bisa melihat ternyata kayak misalnya di Indonesia harga sekolah sekitar 7-30 juta, tapi di Poland di sekitaran 15 juta. Dan tempat tinggalnya juga biaya tempat tinggal yang murah.
dan biaya makannya juga murah. Ini sesuatu yang mind blowing buat para orang tua maupun siswa untuk mengerti atau melihat sebuah produk yang ternyata yang tidak mereka pikirkan. So, yang saya mau sampaikan sekali lagi adalah ketika kita di kondisi COVID-19 seperti ini, kita mesti melakukan product differentiate yang udah banyak diajarkan di GLIM, saya rasa oleh Pak Joko dan Pak Rimson, gimana kita harus mengolah produk kita lagi, melihat produk kita lagi, apakah kita bisa melakukan differentiate, bisa menghemat cost production kita untuk melakukan sebuah produk yang baru yang bisa kita tawarkan kepada para customer kita. Dan pastinya again, jangan sampai lupakan bahwa jangan sampai give up on your business dan mesti melihat value yang bisa diberikan oleh kita kepada para customer kita. So dengan menciptakan sebuah produk yang mungkin harganya lebih murah, lebih bagus, dan mungkin akan lebih cocok buat para customer kita di saat pandemik ini akan menjadi sebuah solusi bagi marketing atau sebuah solusi bagi bisnis perusahaan atau Bapak Ibu semuanya. Itu adalah poin kedua yang saya lakukan ketika dalam masa pandemik ini, dan puji Tuhan responnya sangat bagus sekali, dan kita bisa mencoba untuk memberikan alternatif kepada para siswa yang tadinya pergi sekolah ke Australia yang dirasa lebih mahal, dan akhirnya mereka bisa memikirkan untuk still bisa pergi sekolah ke luar negeri tapi dengan budget harga yang lebih murah. Nah, yang ketiga, yang ini saya rasa akan sangat penting banget dan juga tadi sudah dibahas oleh Pak Joko, digital marketing strategy. Digital marketing strategy sendiri buat saya adalah suatu hal yang saya sebenarnya sudah cukup lama menginvestasikan atau berpikir tentang ini, karena sejak beberapa tahun yang lalu kalau Bapak dan Ibu rajin untuk mengikuti acara-acara KBC, Pak Paulus Bambang dan juga dengan tim yang ada ataupun yang lainnya sudah banyak berbicara bahwa kita harus disturb our own company, karena udah zamannya disturbing business atau zamannya adalah orang meng-create sebuah apps atau membuat sebuah terobosan dalam hal digital yang akhirnya bisa mengganggu bisnis-bisnis kita. So dari situ saya terpikir dan memikirkan, oh iya ya, memang sudah dari saat itu harus berpikir tentang digital marketing strategi. Sekali lagi, I'm not the expert tentang urusan tentang IT, karena ini suatu hal yang benar-benar baru. Dan tahun ini apalagi ketika memang benar-benar, meskipun itu udah pemikiran tentang digital marketing sudah ada beberapa lama, dan kita sudah mulai melangkah ke sana, udah punya orang desain, sudah punya orang IT, tapi kita nggak 100% cepat dalam hal melakukan tindakan ini. Sehingga ketika kondisi pandemik seperti ini pun kita ngalamin shock juga, kayak apa yang kita mesti lakukan, dan kita harus berpikir bahwa if only we do it faster than before gitu ya, lebih cepat lagi sebelumnya, mungkin kita akan jauh lebih bagus atau lebih able untuk anticipate saat-saat pandemik seperti ini. But anyway, kita melihat ke belakang, tapi kita juga harus berpikir ke depan dan maju terus. So, beberapa strategi marketing yang saya pikir saya mendapatkan banyak hikmahnya dari strategi marketing, dari digital marketing strategi yang kita terapkan dalam 3 bulan terakhir ini. Dan beberapa hal yang kita lakukan adalah di digital marketing strategi ini. Nomor 1, sorry, ini tadi saya coba untuk untuk perbaiki screen-nya, tapi kayaknya ini balik lagi ke yang screen yang sebelumnya, slide presentation sebelumnya. So tulisannya agak ngacak. So yang saya lakukan adalah ketika melihat banyak banget orang yang stay di rumah atau stay at home saat itu dan nggak bisa keluar karena adanya pandemik. So kita gimana ya caranya untuk bisa mempromosikan bisnis kita? Sedangkan ke sekolah aja kita nggak bisa. Kunjungan ke sekolah-sekolah ataupun kampus kita nggak bisa, ketemu siswa untuk konsultasi nggak bisa. Padahal bisnis yang saya adalah sangat penting banget untuk bisa ketemu dengan para orang tua maupun para siswa untuk bisa meyakinkan mereka dan ngobrol dari A sampai Z tentang sekolah luar negeri. So yang saya lakukan saat itu dengan Instagram yang ada adalah melakukan IG Live. Jadi saya meminta semua staff saya yang bergerak di bidang konsultasi ini, yang memahami tentang konsultasi dengan para siswa, untuk terjun dan melakukan live Instagram. Jadi nggak cuma saya, kadang di awal saya harus awalin dulu, saya harus memberikan contoh, tapi lama-lama mereka juga terbiasa. Yang di awal mereka berpikir, aduh saya nggak bisa nih kayaknya di depan kamera dan ngomong, tapi akhirnya mereka terbiasa karena mereka melakukannya setiap hari. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat di IG-nya kita sangat rutin sekali di saat pandemi kemarin, di saat semua orang mungkin ngerasa
I don't know what to do saat di pandemic seperti ini, atau mungkin ngerasa bingung dan mungkin di rumah rebahan aja, saya mencoba untuk mengaktifkan semua staff dengan melakukan IG Live. Hampir setiap hari di saat sore hari kita coba di pagi hari, lihat follow yang nonton berapa, kita coba di siang hari, kita coba di malam hari, dan melihat yang paling ramai ada di mana. So IG Live ini surprisingly sangat menarik banget, karena dengan melakukan IG Live ini kita bisa mendapatkan banyak leads. Saya nggak nyangka ketika saya melakukan, atau kita di NIC melakukan IG Live setiap hari, follower kita otomatis bertambah. Dan saya nggak tahu nih follower dari mana. Tapi kita melakukan IG Live dengan beberapa strategi. Salah satunya adalah kita mengundang siswa-siswa kita yang memang ada di luar negeri dan bisa live Instagram di saat mereka ada di luar negeri. Dan kemudian dengan berbagai macam pihak sampai akhirnya kita bisa ngajak kerjasama dengan Kedubes, dengan PPI Dunia, PPI yang ada di berbagai macam negara, dan juga dengan organisasi-organisasi. Contohnya organisasi OSIS. Jadi dengan dunia digital sekarang ini sangat-sangat membantu kita untuk kita bisa expanding our network dan our business. So salah satunya yang bisa Bapak Ibu lakukan in whatever business yang Bapak Ibu punya adalah dengan bisa melakukan IG Live. Terutama mungkin untuk bisnis Bapak Ibu semuanya yang bergerak atau menggeluti di anak-anak muda milenial. Bagi saya, perusahaan education consultant ini bukan lagi anak-anak generasi milenial, tapi justru generasi Z. Yang saya sendiri masih bingung kayak gimana yang harus saya lakukan dengan generasi Z sekarang ini. But yeah, IG Live salah satu yang kita bisa lakukan dan ternyata works really good. Berikutnya adalah kita memikirkan media engagement. Jadi social media engagement ternyata cukup sangat penting sekali untuk dilakukan. Yang saya tahu selama ini saya cuma melakukan posting-posting di sosial media aja, bikin feed yang keren, bikin foto yang keren, kemudian kita posting dan udah gitu ya. Jadi kayak melihat oh ya branding kita di situ dan semua informasi yang kita berikan ada di Instagram. Awalnya saya pikir semua itu cukup aja gitu dengan melakukan itu dan kita bisa lihat Instagramnya lumayan keren. Tapi ternyata di saat pandemik seperti ini, di saat kita nggak bisa ketemu orang lagi, yang kita bisa rely on atau kita bisa bergantung adalah dengan social media engagement atau melakukan komunikasi di social media. Dulu saya berpikir social media saya nggak perlu follow orang. Saya pikir ya udah saya mau di follow tapi saya nggak mau follow orang. Atau orang boleh komen dan DM, tapi ya udahlah itu mungkin cuma orang yang nanya-nanya aja. Tapi sekarang yang saya lakukan adalah saya benar-benar memikirkan, dan puji Tuhan saya juga akhirnya bisa dapat orang yang bisa tahu tentang sosial media ini dan banyak mengajarkan kita bahwa di sosial media yang perlu dilihat adalah bukan cuma foto-foto keren yang kita posting, atau di zaman dulu kan foto-foto keren aja yang Instagramable. Tapi sekarang justru bukan lagi hanya foto-foto keren aja, tapi kita mementingkan sebuah engagement atau sebuah komunikasi antara calon customer dengan kita dan para konsultan. Jadi kita mesti melihat komen-komen yang ada di foto-foto tersebut dan kita memastikan bahwa kita membalas mereka atau berkomunikasi seperti layaknya sebuah manusia, bukan robot. Jadi kita harus membalas mereka, nggak melulu jualan. Nggak yang bilang, baru ngomong sedikit langsung beli ya. Nggak kayak gitu, tapi justru kita menjalin hubungan, membuat komen-komen yang lucu yang bahkan sebenarnya nggak ada hubungannya sama jualan sama sekali. So itu yang kita lakukan untuk memanage komen-komen yang ada di sosial media. Kemudian adalah direct message atau DM. Sekarang anak-anak muda Indonesia yang di generasi Z kita, di mana kita dealing dengan mereka, mereka akan banyak berkomunikasi lewat DM. Mereka biasanya nggak suka telepon, tapi mereka senang kontak kita melalui DM dan langsung nanya-nanya di situ. So itu yang kita lakukan. So kita standby, kita menggilir staff kita setiap harinya untuk memanage atau menjawab di DM atau DM Instagram. Dan juga ada beberapa emoticon lucu-lucu yang saya pikir buat saya anak milenial aja berpikir, aduh ngapain sih pakai foto-foto begitu ya? Ngapain sih pakai emoticon seperti ini dalam posting ataupun dalam komen? Tapi di generasi Z, again for my customer, mereka senang banget yang namanya kayak gini. Justru semakin banyak emoticon nangis, love, hugs, dan segala macam, semakin membuat mereka merasa nyaman untuk berkomunikasi dengan kita. So, itu salah satu bagian dari social media engagement yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah Facebook dan IG Ads.
ini juga yang saya sebenarnya dari beberapa tahun saya sudah lakukan dan tahu tentang IG Ads dan juga social Facebook. Cuma saya nggak pernah belajar tentang bagaimana menyiapkan campaign yang bisa works. Saya cuma tahu adalah meminta orang desain untuk membuatkan sebuah desain yang bagus dan keren dan kemudian masuk ke ads. Dan saya karena ego bisnis, saya nggak mau yang paling murah untuk memasukkan dalam Facebook atau IG Ads. Saya start dengan 150.000 atau 200.000 atau 300.000 dan akhirnya lumayan membengkak sebenarnya karena harganya lumayan mahal. Tapi di saat pandemik seperti ini saya berpikir ini nggak bisa spending sebanyak ini dalam Facebook Ads. Dan puji Tuhan lagi seperti saya yang tadi bilang, saya bisa menemukan orang yang bisa tahu tentang sosial media dan akhirnya membantu untuk memanage Facebook ini. Dan kita bisa melakukan spending biaya sosial media ads dengan cukup murah, sekitar 25.000 aja. Dan it's amazing dengan apa yang kita lakukan di Facebook dan di Instagram ads. Ini adalah salah satu yang mungkin Bapak dan Ibu semuanya bisa pelajari ketika mungkin marketnya banyak di dunia digital, adalah melakukan investment untuk berpikir bagaimana mengelola Facebook Ads atau melakukan campaign-campaign di sosial media. Dan ternyata untuk menyiapkan sebuah campaign yang ada di sosial media pun harus disiapkan beberapa macam campaign. Jadi nggak bisa cuma satu aja. Jadi harus disiapkan beberapa macam campaign sehingga kita bisa lihat yang mana yang works, yang mana yang enggak. So ini adalah salah satu beberapa campaign yang kita lakukan. Dan campaign itu sebenarnya berujung kepada acara sebuah virtual event yang kita bikin. Mungkin kayak Pak Joko mungkin udah tahu kalau saya biasa melakukan education expo di hotel-hotel, mengundang sekolah-sekolah dari luar negeri dan mengundang beberapa siswa dari berbagai macam daerah untuk datang. Itu biayanya lumayan costly Pak, biayanya lumayan mahal untuk creating event tersebut. Dan kali ini apa yang bisa lakukan gitu kan di saat pandemik seperti ini? Yang kita lakukan virtual events dan it's amazing hasil yang kita dapatkan. Jadi dengan virtual event yang tadinya kita cuma persiapkan kurang dari 1 bulan, kita bisa mendatangkan gitu ya secara virtual orang-orang atau kampus sekolah luar negeri, ada sekitar 16 kampus yang datang dan bahkan kita harus menolak mereka karena schedule kita sangat padat di 3 hari aja. Jadi yang dulunya mungkin bisa hanya mendatangkan 8 kampus, kali ini kita bisa mendatangkan 16 kampus, bahkan bisa lebih. Dan yang lebih menarik lagi yang saya sampai wow, it's amazing, adalah kita bisa mendatangkan beberapa orang-orang seperti artis-artis Indonesian Idol. Saya belum bisa mendatangkan artis-artis yang mungkin nanti dibawakan oleh Pak Yonatan, kayak Afgan dan segala macam. Tapi artis-artis Indonesian Idol, itu saya bisa connect dengan mereka dan saya nggak perlu bayar sepeser pun. Jadi mereka datang secara virtual dan mengisi acara NIC Virtual Education Expo. Dan juga saya juga mengundang beberapa penerima beasiswa yang saat ini mereka ada di seluruh penjuru dunia. Ada yang di US, ada yang di Turki, ada yang masih ada di Australia, dan mereka bisa connect dalam satu virtual event. Di sebelah kanan adalah beberapa social media influencer yang kita bisa ajak mereka bergabung, dan juga tokoh-tokoh pemerintah. Jadi di hari hanya ini salah satu foto Gubernur NTB yang bisa datang untuk memberikan sambutan, dan juga beberapa tokoh-tokoh pemerintah seperti waktu itu ada Roy Suryo yang beberapa kayak Bapak dan Ibu tahu dia mungkin mantan menteri di sebelumnya yang mungkin punya histori yang berbeda, tapi akhirnya kontak saya dan bilang saya mau untuk masuk dan memberikan kata sambutan atau menginspirasi para siswa. Ya udah kita terima aja. Dan ada beberapa tokoh-tokoh lagi anggota DPR yang lainnya yang masuk mengisi acara-acara kita. Yang it is out of the blue, kayak di luar perkiraan kita dan di luar bayangan kita bahwa dengan acara virtual event ini kita bisa melakukan menjangkau lebih banyak orang lagi dan bernetwork dengan orang yang sebelumnya kita tidak pernah bayangkan. Dan acara virtual expo ini kita bisa lakukan dan menjangkau lebih dari 2.000 orang selama 3 hari acara event ini. Yang biasanya ketika kita lakukan secara online atau secara offline, itu 1.000 orang yang datang atau 300 orang yang datang dalam sebuah event aja sangat susah banget. Dan ini dengan acara virtual dan kemudahan yang dilakukan saat ini, semua bisa dilakukan dan menjangkau lebih banyak. Dan para siswa yang datang itu adalah dari Sabang sampai Merauke.
Padahal kita nggak punya kantor di situ. Kita cuma punya kantor di Jogja, di Bali, dan di Lombok. Tapi peserta yang datang dalam acara ini bisa dari Sabang sampai Merauke. So again, so the powerful of this digital marketing dan online marketing saat ini adalah menurut saya limitless. So the end of my presentation sebenarnya yang mungkin saya bisa sampaikan adalah saya bukan the best digital marketing strategi, kayak masih banyak banget di luaran sana yang mungkin jauh lebih expert dan melakukan banyak hal di dunia digital marketing dan punya marketing strategi yang lebih canggih gitu ya. But for me, untuk menjalankan bisnis ini, apalagi di dunia digital marketing saat ini dan di saat pandemik seperti ini, saya selalu ingat, I don't know, rasanya ini pernah disampaikan juga di acara KBC, bahwa keep exploring and things like there is no box. Dulu orang berpikir bahwa things out of the box, tapi sekarang ini di dunia digital marketing strategi, think like there is no box. Nggak ada lagi yang membatasi Bapak dan Ibu semuanya. There is no other tools ataupun pemikiran ataupun apapun yang menjadi batasan buat Bapak Ibu semuanya. Semuanya adalah tinggal keep exploring dan lakukan dan jangkau lebih banyak orang lagi. Beberapa hal yang dalam digital marketing yang mungkin masih bisa dikembangkan, ada landing page, ada berpikir tentang SEO, ada penggunaan Bitly, ada sekarang anak-anak menggunakan banyak games dalam sosial medianya, ada menggunakan apps. Itu adalah future plan-nya kita, dan kita still working on it untuk kita kembangkan dan melakukan digital marketing ke depannya. Dan that's what I can give Pak. Itu yang saya mungkin bisa share pada siang hari ini, dan hopefully Bapak dan Ibu bisa mendapatkan insight dari apa yang saya presentasikan, dari 3 poin yang tadi saya bicarakan. Dan di saat pandemik seperti ini, do not give up, bahwa banyak opportunity yang kita bisa dapatkan, terutama dalam hal digital marketing strategi yang bisa melampaui batas pemikiran kita if we can and if we want to do it. Oke, thank you Arnan, luar biasa ya. Sharingnya luar biasa. Arnan, gue mau nanya nih Bro Arnan, kalau bicara soal education consultant, Arnan ini kan boleh dikatakan tidak yang terbesar di Indonesia ya, tapi Arnan punya strategi yang sangat dahsyat untuk mengalahkan yang para giant gitu ya. Nah, kira-kira sedikit ya, saya mau pengen tergelitik untuk nanya, apa sih sebenarnya strategi sebagai pemain baru boleh dikatakan, kalau di education consultant itu kan rata-rata pemainnya lama. Dan Arnan ini pemain baru gitu, tapi kok tetap bisa eksis, bahkan bisa kerjasama dengan kampusnya sangat cepat. Apa nih yang sebenarnya Arnan lakukan sih? Silakan. Saya sih honestly going back to number one point. Jadi going back to number one point di mana kita understanding our value dan delivering our business. Kita tahu apa yang menjadi tujuan dari bisnis kita. Itu kayaknya yang bikin kita keep us going, Pak. Jadi ketika kita mungkin give up, ketika kita merasa aduh we are small gitu kan dibandingkan education consultant yang lain, ataupun kita nggak bisa menjangkau lebih banyak orang lagi, ataupun kita nggak bisa bersaing dengan mereka. Tapi even dengan small numbers yang kita dapatkan, atau dengan small student yang kita dapatkan, but the impact yang kita bisa lihat dari mereka, that's I think my success. Saya rasa itu suksesnya kita. Dan dari situ somehow it's spread. Jadi kayak orang ngomong dari mulut ke mulut, although mungkin takes time dibandingkan orang-orang yang giant atau perusahaan giant yang bisa spending a lot of money dalam hal campaign. Tapi dengan dari word of mouth dan juga dengan impact yang kita lakukan, that's a success buat kita. Ya, oke. Nah, saya pernah dengar waktu itu Arnan bilang bahwa universitas di luar tuh juga senang nih kalau kerja sama-sama Arnan ya. Mungkin satu karena Arnan jelas value-nya jelas gitu ya, value-nya jelas, dan mereka kok bisa senang kerja sama dengan perusahaan yang ini tujuannya, pertanyaan saya adalah menginspirasi teman-teman bahwa nggak perlu takut ketika hari ini kita masih kecil, betul Nani. Nah, waktu itu kan Arnan pernah cerita bahwa intinya kampus-kampus tuh pada suka, bahkan curhat sama Arnan ketika kerja sama-sama Arnan demikian senang karena mereka diutamakan dan yang lain. Cerita dikit dong Nan, soal itu Nan. Oke, mungkin karena saya lahir dan besar di keluarga hospitality, dan juga kebetulan saya juga sekolah dari jurusan hospitality, dan istri juga kemudian sekolah di hospitality atau perhotelan waktu itu di Australia. Dari situ we learn dan belajar juga dari keluarga dan juga dari sisi akademis saya waktu sekolah, bahwa kita mesti melayani our key partner kan. Kalau yang belajar bisnis model canvas yang Pak Joko ajarin,
Key partner itu adalah ya kita mesti understand siapa key partnernya kita dan kita harus melakukan yang terbaik buat mereka. So we don't treat our partner just a business, bukan cuma hubungan ada duit saya bayar atau kamu kasih ini saya beli, tapi adalah kita benar-benar menjalin sebuah relationship dengan para key partner kita. So mantap, yes. Oke, Nan. Pertanyaan dari saya mestinya banyak, dari teman-teman pertanyaan yang masuk sudah banyak, tapi kita tahan dulu, Bro Arnan. Kita nanti akan jawab semua pertanyaannya setelah nanti presentasi dari narasumber yang lain. Tetap di sini, Bro Arnan. Nanti kita akan Bro Arnan lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi Arnan mengatakan luar biasa ya. Jadi bagaimana punya strategi, bahkan bisa mengadakan yang namanya virtual expo, ya kan, expo tapi secara virtual, bahkan di situ bisa mendatangkan teman-teman Indonesian Idol, para mantan menteri untuk bikin opening speech atau apapun, dan ternyata online membuka banyak hal asal kita mau. Dan saya sejak kenal sama Pak Arnan ini dari awal memang semangatnya luar biasa. Makanya kalau saya lihat perkembangan perusahaannya hari ini sampai akhirnya di titik ini, saya yakin lah ini akan jadi number one di Indonesia gitu ya. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke narasumber berikutnya. Narasumber berikutnya adalah saya akan bacakan CV-nya, adalah Pak Yonatan. Saya akan bacakan CV-nya dulu, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Pak Yonatan ini adalah Managing Director dari Trinity Optima Production ya. Dari 2011 juga Board of Director dari ASIRI, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia. Dan juga banyak pengalaman beliau ini mengelola artis-artis top Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu suka lihat di televisi, suka dilihat di YouTube, banyak artis tiba-tiba pelejit. Nah, ini salah satu nih tangan dinginnya beliau nih. Oke, saya langsung bersilah sapa Pak Yonatan. Pak Yonatan Nugroho, apa kabar Pak Yonatan? Baik Pak Joko, selamat siang. Yes, luar biasa nih, segar terus nih ya. Mungkin segar gara-gara karena ketemunya artis terus Pak ini Pak ya. Ya Pak ya. Oke Pak Yonatan. Suaranya hilang. Oke, sudah ada Pak suaranya. Oke, Pak Yonatan, silahkan Pak di-share kepada teman-teman bagaimana sih sebenarnya perusahaan Pak Yonatan ini bergeraknya di bidang apa. Mungkin ada teman-teman sebagian yang belum tahu Pak Yonatan. Ya, oke, kepada Pak Yonatan dipersilakan Pak Yonatan. Cerita tentang apa itu sebenarnya Trinity Optima Production. Silakan Pak Yonatan. Oke, terima kasih Pak Joko atas kesempatan yang diberikan. Juga kepada tim KBC. Perkenalkan, nama saya Yonatan Nugroho, saya dari Trinity Optima Production. Kami berdiri sejak tahun 2003, tadinya hanya satu perusahaan, yaitu Trinity Optima Production. Kami bergerak di bidang music dan entertainment company, dan juga sebagai artist management. Sejak 2003 sampai sekarang kami sudah berkembang dan berevolusi sampai menjadi sekitar 7 anak perusahaan yang akan saya jelaskan di slide berikutnya ya. Oke, kami sekarang menyebut diri kami adalah sebuah Trinity Entertainment Group, di mana kami fokus pada bidang industri musik Indonesia. Perusahaan kami ada Trinity Optima Production adalah sebagai label, dan juga kami ada beberapa anak perusahaan yang akan kami jelaskan sebentar lagi. Di perusahaan kami cukup variasi mengenai segmen marketnya, karena kami juga bermain di segmentasi pop Indonesia. Kami juga punya artis-artis yang bergenre dangdut, serta kami juga punya beberapa artis yang bermain di segmen lagu anak-anak. Ini adalah 7 perusahaan atau divisi yang berada di bawah Trinity Entertainment Group. Pertama saya jelaskan, Trinity Optima Production adalah sebuah music label company yang bergerak di genre musik pop, di mana tugas sebagai label music company adalah kami mencari artis, memproduksi lagu, dan mempopulerkan artis dan lagu-lagunya sehingga kami bisa dinikmatin oleh masyarakat luas. Dari sisi marketing, kami juga memikirkan target segmentasi dan positioning, sehingga kami membuat sebuah divisi baru untuk label kami yang bergenre dangdut. Dan kami menamakannya adalah yang di bawah itu 3D Entertainment. Jadi 3D Entertainment itu fokusnya khusus untuk lagu-lagu dangdut. Selain sebagai music label company, kami juga berevolusi menjadi sebuah artist management company. Karena kami sadar bahwa makin hari apresiasi orang untuk membeli sebuah lagu itu makin susah,
tapi yang sebagai seorang artis tetap digandrungi oleh fansnya. Oleh sebab itu kami mulai berevolusi sejak 2004 mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Trinity Artist Management yang fokusnya adalah memanage artis-artis yang ada di bawah perusahaan kita. Sama seperti hal dangdut, tadi sebagai music label kami juga bikin sebuah perusahaan sendiri untuk memanage artis-artis dangdut yang kami beri nama Stream Entertainment, di mana kami bekerja sama dengan MTech Group, yaitu Indosiar dan SCTV. Kalau Bapak Ibu sering lihat TV di TV Indosiar itu ada sebuah reality show, talent show dangdut yang bernama Dangdut Academy atau Liga Dangdut. Nah, itu seluruh artis-artisnya jebolannya menjadi artis kami. Selain itu kami juga punya sebuah perusahaan atau divisi namanya Massive Music, di mana kami mengelola karya cipta lagu. Kalau label dan artist management itu yang selama ini yang kami kelola adalah artis ya, artinya penyanyinya. Nah, kalau Massive Music ini bergerak di bidang pengelolaan karya cipta. Jadi yang kita kelola adalah para pencipta lagunya. Di mana para pencipta lagunya kita kelola dan kita komersilkan supaya bisa menghasilkan income dari karya-karya mereka. Selain itu kami juga mendirikan sebuah perusahaan Trinity Creative Technology, yaitu sebuah digital music distribution company dan content provider, di mana kami berhubungan dengan banyak telco dan digital streaming platform untuk mendistribusikan lagu-lagu yang berada di bawah Trinity Group untuk bisa dinikmati fansnya melalui seluruh digital platform yang ada di dunia ini. Dan yang terakhir, baru-baru ini kami juga bekerja sama dengan YouTube. Kami menjadi official YouTube Music Channel Aggregator, di mana kami mengelola banyak YouTuber yang musik ya, maksudnya YouTuber musik yang akan kami kelola dan kami bantu mereka untuk memonetize dan menghasilkan konten-konten musik sehingga mereka bisa menghasilkan income via YouTube channel mereka. Trinity mempunyai visi yang cukup penting adalah nurturing stars to inspire happiness. Maksudnya di sini adalah kami ingin menciptakan artis-artis yang kami lahirkan di sini tentunya menjadi inspirasi buat banyak orang, dan kami sangat berharap dan mempunyai cita-cita semua artis yang kami hasilkan, yang kami lahirkan itu bisa memberikan inspirasi yang baik tentunya. Karena kita semua sadar tahu bahwa di Indonesia ini di dunia entertainment ini banyak artis-artis yang terus terang kurang bisa memberikan contoh yang baik buat para fansnya gitu. Nah, di perusahaan kami berharap semua artis-artis yang kami kelola itu bisa menjadi sebuah role model buat para fansnya dan juga bisa memberikan inspirasi dan kebahagiaan buat para fansnya. Berikut ini adalah artis-artis yang berada di bawah naungan kami yang kami kategorisasikan tadi. Untuk jenis pop kami ada Afgan, ada Arman Maulana, ada Ungu, ada Maudy Ayunda, ada Sherina. Buat teman-teman mungkin ada yang tahu yang namanya Young Lex, dan yang paling terakhir adalah kami ada Mawar De Jong, yang nanti kami akan sharing lebih lanjut mengenai case study marketingnya. Selain itu kami punya artis anak-anak yaitu Naura dan Neona dan keluarga The Baldis. Untuk artis dangdut tadi sudah saya sampaikan bahwa seluruh artis-artis jebolan talent show dari Indosiar dan SCTV berada di bawah naungan kami. Untuk yang dangdut kami ada Lesti, ada Vildan, ada Selfie, dan lain-lain. Ini adalah semua juara-juara dari talent show Dangdut Academy maupun Liga Dangdut Indonesia. Nah, dalam konteks marketing, yang tadi Pak Joko bilang semua perusahaan kan butuh marketing. Nah, terus terang kalau kami saat ini fokus pada sosial media, karena zaman dulu kami mengandalkan TV terus terang untuk mempromosikan lagu. Cuman kalau kita lihat dalam 4-5 tahun belakangan ini, sudah sangat jarang acara musik di TV. Sudah sangat susah kita mempromosikan, terutama artis-artis baru. Oleh sebab itu kami fokus menggunakan platform sosial media untuk mempromosikan dan memperkenalkan artis-artis kami. Sebagai contoh, memang di sini kita ada beberapa artis yang punya angka yang cukup besar di sosial media followersnya. Di sini juga terlihat bahwa tiap artis kan mempunyai platform yang berbeda-beda ya. Kayak kita lihat Afgan itu paling besar di Twitter, dia udah 9,9 juta followers di Twitter. Kalau untuk di Instagram yang paling besar adalah Maudy Ayunda saat ini sekitar 11,3 juta. Lesti juga cukup besar, artis dangdut kami 10,8 juta. Nah, tapi kalau untuk YouTube yang paling besar dari artis kami adalah yang bernama Young Lex. YouTube-nya udah sekitar 2,5 sampai 3 juta follower saat ini.
Dan memang tiap artis punya preferensi dan punya market yang berbeda-beda, oleh sebab itu juga kita mentarget ke sosial medianya juga berbeda-beda. Selain artis kami juga mengembangkan aset digital kami sendiri, yaitu kita juga punya Facebook, kita punya Instagram, kita punya Twitter. Nah, terus terang kalau sebagai perusahaan musik, yang paling relevan buat kami adalah YouTube. Oleh sebab itu kami paling fokus di memperbesar YouTube channel kami, dan seperti yang terlihat saat ini kami mempunyai sekitar 3,6 juta followers di YouTube kami yang perkembangannya cukup baik, tiap tahun berkembang cukup pesat. Kenapa? Karena memang YouTube ini menjadi satu-satunya sarana kami saat ini mempromosikan lagu-lagu artis kami maupun produk-produk baru, video klip baru dari artis-artis kami semua posting di YouTube kami supaya bisa dinikmati oleh para fansnya. Ini sebuah contoh dari track record belakangan ini 5 tahun terakhir ya. Di 2005 yang paling hits kami punya lagu judulnya Untuk Apa oleh Maudy Ayunda, udah sekitar 59 juta views. Di 2016 kita ada Lesti 46 juta views lagu dangdut. Kita 2017 ada Gamawan 68 juta views. Juga 2018 ada Young Lex 60 juta views. 2019 kita ada Judika 59 juta views lagunya Cinta Karena Cinta, ini juga dijadikan soundtrack di sinetron di SCTV. Dan yang terakhir kami punya Mawar De Jong udah 17 juta views, baru 3 bulan kita rilis lagunya. Nanti kita akan sharing lebih lanjut tentang case study yang berkaitan dengan Mawar De Jong. Selanjutnya saya hand over ke rekan saya Ibu Irin Santoso yang merupakan Head of Marketing Communication dari Trinity untuk bisa men-sharingkan tentang case study Mawar De Jong dalam kaitannya effort marketing yang kita lakukan dalam mempopulerkan lagu maupun artisnya. Silakan Bu Irin. Oke, kepada Bu Irin dipersilahkan. Silakan Bu Irin. Ya, ini adalah CV dari Bu Irin, Ibu sekalian. Oke, Bu Irin dipersilahkan. Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing hari ini. Saya akan melanjutkan dari tadi yang sudah Pak Yo presentasikan. Hari ini saya akan mempresentasikan, sharing sedikit tentang apa aja sih yang kita lakukan di balik rilis dari sebuah artis kami bernama Mawar De Jong. Ya, sebelum mulai, seperti yang tadi Pak Yo sudah sampaikan, bahwa di dunia musik mungkin di industri lain juga ya, dengan adanya teknologi disruption, banyak sekali yang berubah dari consumer behavior yang tadinya pada suka nontonnya di TV, sekarang nontonnya lebih ke YouTube, yang tadinya dengerinnya di radio atau baca news di media print media, sekarang lebih ke online ataupun ke Instagram ataupun ke YouTube. Kita Trinity menyesuaikan segala marketing effort kita dengan perubahan ini gitu. Jadi nanti bisa dilihat banyak yang aktivitas yang dilakukan itu lebih ke digital. Gitu. Mungkin sebelum saya mulai, siapa sih kita bahas dulu siapa sih Mawar De Jong ini. Jadi Mawar De Jong itu adalah salah satu artis muda dari Trinity Optima. Dia lahir di Medan di tahun 2001, jadi sekarang dia itu sekitar umur 18-19. Dia memulai karirnya pada saat dia memenangkan sebuah beauty pageant di TV, di SCTV di tahun 2015. Beauty talent show-nya ini bernama Miss Celebrity. Pada saat itu Mawar langsung menyabet 3 gelar. Jadi dia menang sebagai juara, favorit, dan fotogenik kalau nggak salah. Terus dari situ dia lanjut bermain di FTV, di TV. Lalu dia dari tahun 2017 mulai merambah ke dunia layar lebar. Dia sudah bermain beberapa film dari Scene dengan Maxine Boutier yang cukup terkenal, Serendipity, dan yang terakhir di tahun 2020 itu dia bermain sebagai peran utama di Bumi Manusia, itu adalah oleh Hanung Bramantyo, itu cukup besar. Lalu yang terakhir dia mendapatkan peran utama di Teman Tapi Menikah Kedua. Nah, selain menjadi aktris, Mawar De Jong itu juga kita rilis sebagai penyanyi. Dia merilis debut singlenya berjudul Heartbeat di 2018, lalu lanjutkan dengan Lebih Dari Egoku di 2019, dan Sedang Sayang-Sayangnya di 2020. Nah, pada sebelum kita melaunching Mawar sebagai penyanyi, waktu itu kita membuat segmentation. Jadi waktu itu
kita menargetkan 60% dari fansnya adalah wanita, terus kita sadar dengan parasnya dia yang cantik, dia akan menarik banyak fans pria, jadi kita targetkan 40%, dan secara umur kita menargetkan dari umur 15 sampai 28 tahun. Untuk ses, B ke C, dan lokasinya fans-fans ini kebanyakan di kota-kota besar. Untuk positioningnya, Mawar itu kita mau branding sebagai girl next door yang relatable, muda, dan tapi juga berkualitas. Jadi mungkin kalau di industri yang positioningnya dekat dengan Mawar, mungkin Marion Jola gitu. Nah, waktu awal-awal itu sebagai market entry strateginya, Mawar pada saat kita mau launching dia sebagai penyanyi sudah cukup terkenal di FTV. Tapi untuk agar exposure tentang Mawar ini lebih besar, kita melebarkan sayapnya dengan mengatur dia untuk ikut casting di berbagai peran untuk layar lebar. Nah, pada saat itu dia sukses juga untuk tadinya peran-peran kecil, terus jadi peran cukup besar. Nah, waktu itu sebenarnya kita juga udah memberikan seperti kisi-kisi lah ke fans gitu. Jadi di salah satu filmnya, Serendipity, Mawar itu di salah satu scene-nya sudah bernyanyi. Jadi dia masuk dalam soundtrack film itu. Nah, di situ fans sudah mulai berpikir, wah ternyata Mawar Deong ini nggak cuma bisa acting, tapi dia bisa nyanyi juga gitu. Nah, di tahun 2018 akhirnya kita launching Mawar sebagai penyanyi, dan kita membuat kolaborasi dengan Julian Jacob. Dia adalah salah satu artis muda pria yang cukup terkenal pada tahun itu. Dan untuk menguatkan brand Mawar yang muda, kita juga waktu itu memilih lagu Upbeat. Meskipun lagu Upbeat ini kita sadar betul kalau di pasar di Indonesia cenderung lebih suka ballad, jadinya nggak akan terlalu take off. Tapi demi brand kita akhirnya memilih untuk menjadikan lagu itu sebagai first single. Nah, mungkin kita lihat dulu videonya. Your eyes when they stare, they make me sweat. Your lips starts to tattoo, your love sings the rest. So come on to me, we'll see where this goes. Cause we're dancing in tempo, and my heart is crescendo. It goes like, my heart goes, you make me, then we go making moves in the only way that we know. My heart goes. Ya, jadi itu tadi potongan video klip dari single pertama Mawar. Bisa dilihat dia tampil dengan quirky dan muda. Dan sekitar beberapa bulan dari rilis single itu, kita akhirnya merilis single kedua yang berjudul Lebih Dari Egoku. Nah, yang lagu Lebih Dari Egoku ini adalah lagu yang lebih pelan, lebih ballad. Dan lagu ini bercerita tentang seseorang yang terus mengorbankan perasaannya sendiri demi pasangannya. Jadi kalau dilihat dari liriknya, aku yang minta maaf walau kau yang salah, aku kan menahan walau kau ingin pisah karena kamu penting, lebih penting dari semua yang kupunya. Nah, mungkin nanti strategi di balik lagu ini saya akan jelaskan lagi setelah kita nonton video kedua, potongan dari video klip lagu ini. Tolong Aku yang minta maaf walau kau yang salah, kau yang salah. Aku kan menahan walau kau ingin pisah karena kamu penting, lebih penting dari semua yang ku punya. Jika kamu salah, aku akan lupa. Nah, untuk yang lagu Lebih Dari Egoku ini sebenarnya mengingat segmentasi kita cukup muda, jadi waktu itu kita sengaja mengambil tema bucin yang kita anggap populer di kalangan target segmen tersebut, dan dari komentar-komentar yang berjumlah sekitar 10.000 di YouTube itu, kita melihat kalau sepertinya kita berhasil membuat target segmen kita ini baper dan mencapai sasaran karena komen-komen di video itu dipenuhi oleh curhatan
Jadi curhatan tentang hubungan atau tentang hubungan sebelumnya yang kisahnya seperti itu gitu. Panjang sekali 10.000, nanti bisa dilihat di YouTube. Nah, untuk music video waktu itu strategi kita adalah meskipun digarap oleh Davi Linggar itu adalah seorang video clip maker yang sangat-sangat eksklusif. Jadi kliennya dia itu seperti Tulus, seperti brand-brand besar, dan dia tidak sembarang mengambil klien. Tapi adegan di music video ini kita bikin sangat dekat, sangat relate dengan keseharian target segmen. Kalau dilihat adalah Mawar itu dengan pacarnya di sana naik motor, terus dia makan di warung, dan secara make up Mawar juga sangat natural, tidak seperti memakai make up yang tebal. Setelah video klip itu dirilis, kita nggak tinggal tunggu bola aja gitu. Jadi kita itu juga sadar kalau misalnya discovery dari produk kita, lagu dan video klip itu bisa dari video klip atau lagunya sendiri atau dari Mawar sebagai artis, sebagai personal. Nah, makanya waktu itu kita membuatkan Mawar YouTube channelnya dia sendiri. Jadi kita berpikir kita bisa expose dia secara personal dengan membangun branding, dengan aktivitas online, dengan artis idola target segmen. Jadi ini sepertinya seperti agak cross-selling. Jadi misalnya kita waktu itu dengan Brian Domani dan Ardhito Pramono, dengan kita membuat aktivitas online yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan lagu, orang jadi kenal dengan Mawar. Mungkin mereka akan tertarik dengan Mawar, lalu mereka akan mencari lagunya gitu. Waktu itu kita bikin dengan Brian dan Ardhito Pramono, hasilnya sekitar 2 juta dan 700.000 views. Terus dari sisi lagu, waktu itu strategi kita adalah tampil di komunitas musik yang cukup terkenal di Instagram bernama Indomusikgram. Kita membuat versi lain dari lagunya seperti akustik, dan waktu itu di sana tujuannya adalah kita mau mengasih lihat kalau misalnya si Mawar ini memang benar-benar nyanyi, karena benar-benar bisa nyanyi. Karena tadinya itu Mawar dikenal sebagai aktris, dan kita harus mengukuhkan brand dia sebagai penyanyi dengan memperlihatkan dia nyanyi live gitu. Terus kita juga sadar bahwa setiap lagu hits itu di YouTube maupun di Instagram akan banyak sekali fans atau cover artis yang cover. Nah, agar hal itu terjadi, waktu itu kita melakukan trigger dengan kerjasama dengan beberapa influencer nih seperti Neta Julia dan Hanif Andarevi untuk melakukan cover dari lagu Lebih Dari Egoku. Selain itu, kita juga berkolaborasi dengan artis dengan segmentasi yang serupa. Kalau dilihat di slide positioning tadi, Rizky Febian itu salah satu artis yang secara positioning agak dekat dengan Mawar. Waktu itu kita akhirnya bekerja sama dengan Rizky Febian untuk membuat versi lain dari lagu ini, versi duet acoustic version. Nah, video ini sampai sekarang itu sudah ditonton 9,3 juta orang. Cukup viral, banyak dibicarakan. Salah satunya waktu itu dibahas oleh Sule. Sule itu adalah ayah dari Rizky Febian. Dia bilang, alhamdulillah Rizky Febian akur sama Mama Sambung. Sebenarnya cukup lucu, jadi waktu itu sempat viral juga dan membuat efeknya lebih besar lagi. Gitu. Nah, melihat ini, virality yang besar di Instagram dan YouTube, kita ingin membawanya lebih luas lagi ke viralan itu. Akhirnya kita mengatur jadwal Mawar untuk melakukan visit ke Tonight Show, di mana dia diinterview Desta dan Vincent di TV, di Net TV. Dari acara itu, Desta melakukan parodi dengan Mawar. Jadi dia seolah-olah berakting seperti Rizky Febian di video yang viral itu. Nah, dari situ menjadi sebuah konten lagi yang akhirnya diambil, di-pick up sama beberapa media di Instagram seperti Volkotif. Volkotif ini adalah satu media di Instagram yang sangat disukai sama anak-anak urban. Jadi waktu itu sangat tepat dan efeknya jadi lebih besar gitu. Nah, ini adalah aftermath-nya. Jadi setelah itu banyak sekali yang cover dari Billy Joe Alpha, misalnya Ikhwan, Putri Delina, itu adalah nama-nama yang cukup besar di dunia musik. Mereka melakukan cover secara voluntary, kita nggak menyuruh, dan yang nonton itu kebanyakan lebih dari 1 juta.
Dari situ Mawar langsung naik, lagu Mawar ini langsung naik di tangga-tangga lagu, di Billboard, di Joox, di Spotify, dan masuk ke playlist-playlist yang hits dan viral. Nah, terus abis itu what's next? What's next adalah kita harus plan third single-nya Mawar, lagu ketiganya Mawar. Lagu ketiganya Mawar ini judulnya Sedang Sayang-Sayangnya dan bercerita tentang individu yang kecewa karena ditinggalkan pasangannya saat lagi sayang-sayangnya. Kau bisa dilihat di liriknya, kau tepikan kisah cinta kita saat ku sedang sayang-sayangnya. Kini ku tak bisa memaksa, tapi ku harus bilang hatiku terluka. Jadi tetap bucin. Mungkin kita nonton dulu kali ya videonya, biar lebih jelas. Kau tepikan kisah cinta kita saat ku sedang sayang-sayangnya. Kini ku tak bisa memaksa, tapi ku harus bilang hatiku terluka. Ya, itu sedikit potongan videonya. Dan seperti mungkin udah bisa ditebak, kita kembali memilih tema bucin karena itu sudah terbukti di kolom komentar-komentarnya Mawar di lagu sebelumnya, kalau tema itu beneran bisa bikin fansnya relate dengan lagu dan artis ini. Tema Sedang Sayang-Sayangnya ini adalah salah satu tema yang dibahas di komentar, dan kita jadikan itu story dari lagunya gitu. Nah, untuk musik videonya sendiri bisa dilihat kita itu berniat untuk meretain fans yang sudah besar di Lebih Dari Egoku. Jadi kita membuat lagu dan musik video ini seakan-akan ini adalah sequel, sambungan dari lagu yang kedua, yang Lebih Dari Egoku tadi. Caranya sebenarnya simple, jadi kita menggunakan footage video yang mirip dan sebenarnya sama dengan video klip Lebih Dari Egoku, dan kita menggunakan model yang sama agar lebih obvious lagi kalau misalnya lagu ini adalah sambungan dari lagu yang sebelumnya. Nah, waktu Sedang Sayang-Sayangnya rilis ini sekitar 2019 April, itu sebenarnya kita mulai kena pandemi COVID-19 ini. Jadi waktu itu kita arrange sebuah press conference, dan kita akhirnya lebih planning untuk membuat aktivitas yang lebih digital. Kita waktu itu bekerja sama dengan Indo Musikgram dan Sio untuk membuat video yang fans bisa join untuk nyanyi dengan Mawar. Nah, dari program ini kita mendapatkan sekitar ribuan fan submission. Mereka menyanyikan lagu Sedang Sayang-Sayangnya ini gitu. Dan salah satu yang mungkin menarik untuk di-share adalah waktu itu setelah program itu langsung PSBB, jadi kita benar-benar nggak bisa keluar atau melakukan aktivitas promo apa-apa. Nah, waktu itu akhirnya kita memutuskan untuk membuat parodi dari lagu Sedang Sayang-Sayangnya ini. Jadi menggunakan musik yang sama, tapi liriknya kita ganti dengan sesuatu yang lucu, penuh dengan humor, dan akhirnya waktu itu juga dibahas dengan media-media di Instagram lainnya gitu. Jadi kita seperti free promotion gitu. Mungkin kalau misalnya tertarik untuk nonton, bisa nonton di YouTube-nya Mawar. Nah, mungkin sekian sharing dari aku. Mau ngingetin juga kalau misalnya Mawar ini nanti di 7 Agustus akan ada konser ya berjudul Ruang Rindu. Kalau misalnya mau beli, bisa beli tiketnya di Loket atau Gotix. Itu. Terima kasih semuanya. Yes. Terima kasih Bu Irin Santoso, luar biasa. Jadi bedah kasus setelah Pak Yonatan menyampaikan siapa itu Trinity, dan lalu Bu Irin menyambung dengan bedah kasusnya Mawar De Jong. Dan luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar dari sebuah industri yang berbeda. Jadi memang belajar tidak mesti ketika industrinya masih sama. Justru belajar itu harus dari industri yang berbeda. Kadang-kadang mungkin ada irisan yang bisa membuat kita nyambung, dan ujungnya kita dapat insight yang luar biasa dari situ. Banyak ketika kita belajar banking, belajar dari industri hospitality. Demikian juga hari ini mungkin Bapak Ibu sekarang sedang punya usaha kuliner, mungkin bisa belajar juga dari strateginya
Pak Arnan bagaimana mengelola education consultant, atau mungkin bahkan strateginya Trinity bagaimana mereka mengelola artis. Jadi kalau tadi kan Pak Yonatan sama Bu Irin punya artis. Nah kalau Bapak Ibu kan punya produk. Nah kurang lebih strateginya itu akan inline begitu. Oke, sudah banyak pertanyaan yang masuk. Saya akan mencoba baca pertanyaan yang masuk. Saya harap ketiga narasumber, Pak Yonatan, kemudian Bu Irin, dan Pak Arnan sudah bersiap di sini, dan ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama saya tujukan ke Pak Arnan ya. Tindakan marketing seringkali menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Bagaimana membuat atasan kita itu mau menjalankan tindakan marketing yang biayanya nggak kecil. Mungkin kalau dalam kasusnya Pak Arnan gini, bagaimana tuh tim Pak Arnan tuh bisa usul dan ujungnya Pak Arnan approve lah, begitu ya kurang lebih ya. Silakan Pak Arnan. Oke, sebenarnya kalau tujuan budgeting marketing itu yang paling penting adalah kita tahu standar dari costingnya. Jadi semua bisnis pasti punya standar costing. Kira-kira bisnis untuk marketing berapa persen? Contoh misalnya di hotel ataupun di restoran, yang saya tahu kurang lebih sekitar 5-8% adalah budget untuk spending di marketing. Saya rasa kalau dari sisi owner atau para pengusaha ataupun atasan, selama marketing itu adalah visible, atau artinya uang yang kita spending, kita tahu return on investment-nya, dan sebagai staff bisa menjelaskan maksud dan tujuan dan return on investment dalam sisi marketing kita, dan masih masuk dalam budgetnya, saya rasa mereka pasti akan approve. As simple as that sih sebenarnya, Pak. Oke. Pak Arnan, pertanyaan kedua, bagaimana sih menawarkan produk? Ini kan bicara soal kampus terus ya, bicara kampus di Kanada, di Jepang, atau bahkan di Polandia, dan yang lain, di Aussie dan yang lain. Ini kan setiap hari di IG kan dikomunikasikan gitu. Nah ini ada yang nanya nih, bagaimana sih strategi menawarkan produk ke target market agar mereka itu nggak jenuh, atau mereka nggak kok muncul ini lagi dan mereka bosan. Bagaimana strateginya dari Pak Arnan? Oke, biar nggak jenuh untuk menawarkan sekolah. Kebetulan sih sebenarnya di dunia yang saya gelutin, di education consultant ini sangat dynamic sekali, Pak. Jadi perubahannya setiap saat itu selalu ada. Salah satunya adalah mungkin ketika kita memilih, kayak tadi, jadi pilihan-pilihan sekolah itu akan sangat beragam sekali. Dan mereka bisa memberikan beasiswa di sisi yang satu, di sisi yang lainnya. Jadi banyak offer yang sebenarnya diberikan oleh university. Selain itu, kita juga bisa langsung melihat kondisi dan sikon seperti saat ini nih. Misalnya dalam kondisi COVID-19 seperti ini. Ketika kita menawarkan sekolah atau menjual atau memberikan konsultasi tentang sekolah ke luar negeri, price sensitif pasti akan ada. Jadi pilihan-pilihan sekolah mana yang sebenarnya masuk ke dalam budget dari para orang tua dan siswa dengan kondisi mereka saat ini, itu yang kita akan tawarkan kepada para orang tua. Jadi sangat dynamic sekali. Belum lagi ditambah dengan rule dan regulation dari keimigrasian. Karena negara-negara itu juga seolah-olah kayak buka tutup. Kalau mereka sudah banyak siswa atau sudah banyak orang di negaranya, mereka akan mempersulit untuk bisa masuk ke negara tersebut. Termasuk juga otomatis ke university tersebut. Jadi kita banyak memberikan pilihan alternatif berdasarkan regulation dari pemerintah. Ya, jadi tentunya kalau isinya kontennya menarik, tentunya nggak bosen ya, Pak Arnan gitu ya. Akan bosen. Ya, mungkin pertanyaan berikutnya saya tujukan ke Bu Irin, pertanyaan yang sama. Bu Irin, kalau bicara soal menawar, ini kan kalau di Instagramnya Trinity, bla bla bla, itu kan muncul artisnya dimunculkan, kemudian bikin lagi yang namanya parodi, kemudian ditampilkan lagi di YouTube. Ini kan juga sama dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh salah satu peserta hari ini. Nah, kira-kira bagaimana sih strategi Bu Irin untuk membuat agar ini nggak ngebosenin, tahu timing yang pas untuk masuk? Bagaimana Bu Irin? Silakan. Mungkin kita bisa lebih melihat market sih ya. Jadi kalau untuk di tim Markom di Trinity, kita itu semuanya harus aktif di sosial media, mengikuti tren, tahu apa yang sedang naik. Kadang-kadang apa yang dilakukan di kayak promo-promonya itu nggak berarti harus mahal gitu. Kayak seperti yang parodi itu, mungkin kalau karena kita punya tim in-house bisa dibuatnya at no cost gitu. Nggak perlu setiap kali itu harus membuat high budget production atau apapun. Asal bisa relate dengan market sih Pak. Gitu. Oke.
Nah, bagaimana Bu Irin sebagai marketing Trinity ini bisa punya sense yang sangat kuat? Contohnya ketika pandemi Corona kan langsung bicara hashtag di rumah saja. Bagaimana nih caranya ujungnya langsung si Mawar bikin langsung juga di rumah saja? Itu bagaimana sih strateginya? Mungkin teman-teman yang industrinya berbeda bisa belajar. Jadi ada sebuah momen gitu ya, langsung ditangkap gitu. Misalkan kalau dalam makanan juga sama tuh, di rumah saja. Oh, Anda nggak perlu repot-repot. Kami masak, kami kirim. Nah, sekarang kalau Bu Irin bagaimana bisa menangkap ide yang dahsyat gitu? Mungkin seperti yang tadi Pak Arnan ngomong kali ya, think like there is no box gitu. Jadi itu mungkin serunya, salah satu yang seru bekerja di industri ini. Jadi kita itu kadang-kadang berpikir menempatkan diri sebagai posisi fan saja gitu. Kalau misalnya saya fan, saya pengen lihat apa sih dari si artis ini gitu di keadaan yang sekarang. Kadang-kadang kita seru-seruan aja sih beride, kita punya kayak idea box gitu sama tim juga, mereka akan shoot idea setiap kali. Nah, dari situ kita kembangkan. Oke, jadi intinya ternyata bahwa kita harus menjadi customer juga ya, merasakan sebagai customer. Jadi Bapak Ibu yang industrinya beda juga, misalkan industri kuliner, ada yang industrinya retail, pokoknya jangan pernah menjual sesuatu yang kita ingin jual ya, tapi lihat mereka itu ingin dikasih apa. Nah, itu poinnya. Jadi manfaatnya itu apa bagi mereka, menghiburkah kalau dalam industri Bu Irin dan Pak Yonatan dan seterusnya. Oke, kalau bicara soal pertanyaan berikutnya ini ke Pak Arnan, nanti akan nyambung ke Pak Yonatan saya. Bagaimana sih cara membuat sebuah produk itu viral? Nah, bisa nggak sih sebenarnya, ada nggak teorinya menurut Pak Arnan nih? Karena ada beberapa teori bahwa viral tuh nggak bisa dibikin ya. Tapi kalau dalam industri entertainment nih orang paling jago nih. Makanya saya nih pengen dengar jawaban Pak Yonatan juga. Dari Pak Arnan dulu, kalau di industri education consulting gimana Pak? Bisa nggak sih bikin misalnya, sekolah misalkan di Eropa Timur yang nggak pernah diketahui di Indonesia, misalnya, yuk rame-rame belajar di Polandia misalkan. Nah, itu bagaimana cara bikin viralnya? Silakan. Oke, ini masih termasuk PR. Mungkin kayaknya Bu Irin atau Pak Yonatan bisa menjawab dengan pasti karena udah tahu, udah banyak produk yang sangat viral kan dibuat mereka. Saya sendiri baru belajar untuk hal ini, tapi yang saya ketahui adalah selama 3 bulan terakhir ini, untuk menjadikan sebuah viral itu kita memang mengerti tentang kebutuhan market kita. Jadi kalau dibuat saya adalah di generasi Z ini, kebutuhan mereka apa, itu satu. Kedua, biasanya memainkan emosi dan juga pengetahuan di sisi saya. Jadi beberapa hal kayak informasi tentang bisa menyekolahkan ke luar negeri atau melihat pemandangan sekolah di luar negeri, pemandangan kota di luar negeri, dan juga data dan fakta bagaimana murahnya sekolah di luar negeri. Dan otomatis itu langsung banyak banget Pak yang komen. Saya juga dulu nggak pernah berpikir bahwa ternyata dulu kepikirannya hanya desain yang bagus aja. Desain harus keren, harus bagus. Tapi yang sekarang justru saya rasa saya melihat berbeda di generasi Z ini, bahwa mereka pengen lihat yang apa adanya, yang nyata dan real, tapi justru related sama mereka. Itu sih buat saya. Original and related. Oke. Original. Kan banyak membuat artis boom nih, viralnya. Kira-kira Pak Yonatan ya sebagai managing director, apa sih sebenarnya kiat-kiat untuk para peserta kelas Zoom kita hari ini? Silakan Pak Yonatan. Ini Bu Irin silakan menambahkan. Ya terus terang kalau di industri kita ya, kebetulan yang driver utamanya untuk bikin konten itu viral adalah lagunya Pak. Jadi kalau memang lagunya itu udah menjadi hits, akan membantu virality-nya gitu. Cuman kalau di industri lain, artinya hanya bikin konten-konten yang viral itu memang nggak ada, sampai sekarang saya bilang sih, nggak ada formulasi yang bisa kita lakukan itu pasti viral. Karena viral itu juga tergantung momen, tergantung kontennya, banyak hal yang mempengaruhi. Jadi kalau mau bikin konten viral itu ya memang harus benar-benar nongkrongin istilahnya sosmed, lihat apa yang menjadi bahan topik omongan lagi hot, dan kita langsung bikin dengan bagus, cari ide kreatif, baru bisa menghasilkan virality. Salah satu artis kita yang paling jago berusaha bikin konten viral itu sebenarnya Young Lex, gitu. Nah, tapi memang sih Pak Joko terus terang nih agak menyedihkannya ya, di landscape medsos kita ini, yang konten yang kurang apa istilahnya ya, yang viral itu pasti yang bad image content sih. Kalau yang good content image tuh susah untuk jadi viral gitu. Jadi yang kontroversial itu tuh yang bisa membuat viral gitu.
Sebagai contoh tuh ada artis saya yang Lex tadi saya cerita, dia pernah bikin satu konten yang cukup viral tuh. Dia bilang sama fansnya dia digebukin, terus dengan mukanya bonyok-bonyok. Padahal sebenarnya dia lagi mau mengajarkan ke fansnya bahwa jangan terlalu gampang percaya berita, itu hoax juga banyak. Ternyata dia lagi bikin digebukinnya itu lagi di make up. Terus dia nanti keluarin videonya setelah viral, dia keluarin video behind the scene pembuatan kontennya, make up-nya, sampai kelihatan dia digebukin, padahal sebenarnya enggak gitu. Tapi udah menjadi viral duluan gitu. Jadi memang perlu kreativitas, perlu momentum, dan kebetulan kalau di usaha saya, kita menggunakan lagunya itu sebagai driver untuk viralitasnya gitu. Lagunya untuk pendukung viralitas. Iya, gitu. Tadi yang dilakukan masih bener lah Pak ya, artinya kan memang dia ngaku ujungnya binesin. Jangan sampai yang nggak ngaku tiba-tiba dipukul-pukulin ya. Iya, gitu. Bu Iren menambahkan, Bu Iren, bagaimana nih misalkan contohnya tadi diduetkan dengan anaknya si Sule, si Rizky itu, bagaimana kok akhirnya bisa memilih si Rizky bahwa dia akan bisa jadi viral? Silakan di-unmute Bu Iren. Ya, oke. Waktu itu sih sebenarnya kita lihatnya dari positioning ya, maksudnya secara positioning Mawar itu yang dekat dengan Rizky, dan waktu itu juga kita melihat Rizky sebagai salah satu penyanyi yang dengan suara vokal teknik yang cukup bagus waktu itu. Tapi memang kalau virality itu susah ditebak sih ya Pak Yo ya. Jadi kayak waktu itu misalnya salah satu artis kita tuh Maudy Ayunda, waktu dia diterima di Stanford dan Oxford itu juga dia hanya announce untuk sebagai gratitude aja, tapi ternyata waktu itu jadi viral, jadi meme gitu. Nah biasanya dari situ kita nangkep dengan cepat, habis itu kita bikin sesuatu gitu. Lebih sigap aja sih. Jadi kalau ada seorang artis yang dia punya background education yang bagus, kayak Maudy yang diterima Uni A, Uni B, semuanya diterima, itu ternyata bisa jadi viral. Jadi bagaimana intinya kita sebagai pebisnis harus bisa manfaatkan itu ya Bu Iren ya, begitulah. Pak Joko, kita tadinya juga pengen ngundang Maudy Ayunda itu untuk dalam acara Virtual Education Expo-nya kita. Iya. Oke. Nanti bisa negosiasikan setelah ini ya. Oke, lanjut ke pertanyaannya. Oke, bicara soal market audience di FB Ads ya. Karena kan market education kan sangat besar. Apa saja sih yang dipilihkan konten supaya yang Pak Arnan pilih untuk masuk dalam FB Ads di bidang consulting, di education consultantnya Pak Arnan? Silakan Pak Arnan. Oke, saya sharing tuh sebenarnya FB Ads sama Instagram Ads. Saya sebenarnya pas lagi awal-awal COVID itu, saya coba masukin aja segala macam konten yang mau saya jual gitu kan, dengan emosi bikin jual. Tapi terus kita spending lumayan banyak, tapi hasilnya nggak bagus. Tapi saya juga nggak terlalu tahu tentang menganalisa itu. Sampai FB itu sekarang dia menelpon saya, dan memberikan bimbingan untuk belajar gimana caranya posting ads. Dan dia membimbing kita gitu, jadi nelponin dan ngasih tahu, oh ini ads-nya masih belum bagus, dan kemudian ini yang mesti dilakukan, tapi nggak terlalu spesifik sih sebenarnya sesuai dengan marketnya. Cuma gimana cara mengoperasikan ads-nya aja sebenarnya. Nah, 3 kali sebenarnya nggak cukup. Terus kemudian, tapi saya kebetulan punya teman yang akhirnya membantu, dan akhirnya belajar dari apa yang dilakukan di FB Ads. Ternyata yang dicari kalau khusus buat education consultant ini, yang menarik banyak orang untuk mau kontak kita dan dapat kayak ratingnya bagus dalam hal promosinya di Facebook Ads. Satu adalah yang saya adalah clear, jadi nggak terlalu banyak tulisan. Yang kedua adalah gambarnya menunjukkan saat ini ya, menunjukkan gambar-gambar luar negeri, ikonik luar negeri. Jadi awalnya saya berpikir ya udah yang penting background kayak berasa-berasa di luar negeri terus sama siswa itu udah kena. Tapi ternyata buat kebanyakan anak-anak muda Indonesia ini, dia pengen ada icon luar negeri yang mereka bisa lihat. Contoh kalau misalnya Sydney ada Opera House. Kemudian kalau di Korea ada gambar orang pakai baju Korea. Terus Eiffel atau mungkin New York yang lebih kelihatan dengan yang jelas seperti itu. Jadi gambar-gambar yang mereka bisa kenal luar negeri itu kayaknya connect dengan mereka, kayak punya harapan dan impian untuk ke sana. Jadi banyak ininya, lebih bagus ratingnya. Dan cukup murah karena bagusnya konten kita, jadi hasil kliknya atau rate pay per kliknya sangat murah banget, Pak. Ya, oke. Jadi yang penting connect ya. Jadi kita mesti mengenali target market. Jadi apapun pertanyaan teman-teman di forum ini, intinya harus sesuai dengan target market. Target market sukanya apa? Kayak tadi katakan sukanya background luar negeri, ya tampilkan itu sehingga ngepas dan otomatis match atau
ngeling lah ya, klik sama si target market. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Kalau Pak Arnan sendiri, saya akan tanyakan juga ke Pak Yonatan dan Bu Irin. Berapa banyak sih timnya Pak Arnan untuk maintain digital marketing strategi saat ini? Mungkin kalau bicara saat ini punya tim berapa gitu Pak Arnan? Nanti juga pertanyaan yang sama untuk Yonatan dan kita company yang masih lumayan nggak terlalu besar mungkin dibandingkan beberapa company Bapak Ibu semuanya gitu ya. Tapi saya bersyukur bahwa tim saya yang saya bentuk adalah generasi milenial. Jadi untuk masalah sosial media mereka sudah sangat aware sekali. Jadi nggak perlu diajarin gimana caranya posting atau apa dan segala macam. So sebenarnya saya cuma punya satu staff desain yang membuatkan desain. Nggak cuma desain sosial media tapi segala macam desainnya kita. Terus kemudian satu orang IT, dan kemudian ada satu digital marketing strategist, dia yang akan memahami dan melihat kompetitor melakukan apa, yang disukain generasi Z ini apa, dan konten yang disuka seperti apa. Dan sisanya sebagai customer service-nya adalah semua konsultan kita. Jadi semua yang dealing dengan student, yang memberikan banyak informasi dan masukan ke siswa dan orang tua, itu mereka yang operating social media. Menjawab-jawab. Ya, jadi tetap ada kurang lebih 3 tim. Oke, Pak Yonatan. Untuk perusahaan yang sebesar Pak Yonatan ini untuk maintain YouTube, maintain IG dan yang lain, bagaimana Pak? Punya berapa tim sih kalau boleh tahu supaya teman-teman juga di sini terbuka nih, pengen tahu nih. Jadi dibandingkan. Silakan Pak Yonatan kalau boleh. Wah, kalau kita banyak loh. Kita mungkin nanti Irin yang bisa kasih tahu detailnya, cuman kita banyak, mungkin ada sekitar 15 sampai 20 orang ya. Kita tim editor aja kita punya berapa Rin editor? Ada 5 orang editor, punya graphic designer 2, punya videographer, punya fotografer, sampai kita punya studio sendiri, cukup banyak Pak. Jadi yang in charge di divisi ini memang karena ini adalah jantung dan darah dari perusahaan sekarang ini memang di sosial media. Jadi timnya memang fokus ke sana dan kita alokasikan cukup banyak itu. Hampir sekitar 1/3 dari total karyawan kita. Oke, ke Bu Irin. Bu Irin, kan dengan memaintain orang sebanyak itu ya, dengan posisi yang masing-masing gitu. Bagaimana sih, ada kendala nggak sih? Mungkin teman-teman pengen tahu juga. Itu kan banyak desain grafis, banyak YouTuber juga mungkin, atau yang mengelola marketing strategis di bidang digital. Kira-kira bagaimana pengalamannya Bu Irin? Yuk berbagi dong di sini. Lumayan sih, karena di Trinity itu 1 bulan kita bisa rilis 4-7 lagu. Jadi tadi yang saya bahas itu kan hanya 1 lagu. Nah itu dikali 4 gitu. Jadi makanya memang perlu banyak resource dan planning sih kita melakukan. Jadi kita itu punya sistem H-1 bulan itu biasanya kita materi-materinya semuanya udah ready. Jadi kayak kejar tayang gitu sih. Oke. Lebih di-handle seperti itu. Kalau misalnya dari timnya sendiri sih kita setengah dari tim yang saya lead sih itu sebenarnya lebih ke kreatif karena memang banyak gimana ya. Jadi kita harus sigap banget ngelihat market terus langsung bikin gitu. Jadi nggak setiap rilis itu kita pasti strateginya berbeda-beda. Sambil lihat keadaan ya Bu Irin, lihat keadaan harus diapain, kalau punya in-house kan enak. Oke, nyambung pertanyaan, saya mau ke Pak Yonatan dulu. Pak Yonatan, kalau kita di industri kreatif kayak Pak Yonatan ini, terutama musik untuk bisa menghasilkan revenue stream lah ya di pandemi ini, selain kegiatan branding, apalagi sih yang dilakukan sebenarnya Pak Yonatan sebagai managing director, arahannya kemana nih pada saat pandemi ini? Nanti baru dilanjutkan Bu Irin strategi detailnya. Di pandemi ini memang terus terang cukup berpengaruh buat kita ya, terus terang jadi tidak ada lagi konser-konser artis ya, artis kita terus terang kehilangan banyak event, pembatalan event juga banyak dan kehilangan banyak business opportunity. Cuman kita mencoba melakukannya lewat digital, walaupun nggak seheboh dan sebanyak kalau misalnya tidak masa pandemi ya, tapi kita sudah melakukan beberapa konser digital yang dilakukan dari rumahnya artis. Kita udah Arman juga bikin konser, Naura bikin konser, yang tadi yang seperti Bu Irin cerita dalam waktu dekat nih Agustus ini kita akan bikin Mawar juga digital konser gitu. Cuman terus terang memang animo untuk digital konser ini belum terlalu banyak ya. Dan apresiasi dari para
fansnya juga belum terlalu besar terhadap digital konser. Mereka tetap pengennya tuh ketemu gitu lah, daripada lewat virtual begini gitu. Kalau ketemu itu bisa tercium bau parfumnya, Pak. Ya, lebih punya personal touch gitu ya. Dan juga selain itu juga kita karena artis-artis kita juga merupakan influencer atau KOL, jadi ya kita banyak beraktivitas menjadi spokesperson atau brand ambassador dari produk-produk. Jadi artis kita banyak melakukan digital activity lah yang mensupport brand-brand yang pada mereka dikontrak gitu oleh brand-brand tertentu. Jadi aktivitas digitalnya jadi meningkat drastis gitu. Ya, oke. Ke Bu Irin. Bu Irin, kan kalau seorang artis seperti Mawar tadi kan di branding untuk segmen marketnya jelas dia B2C, kemudian dia nanti arahnya kemana, semua udah di planning ya. Personal brandingnya pun sudah di planning. Pertanyaan saya adalah, ketika bicara soal mencarikan seorang artis untuk mengendorse sebuah produk nih ya, mungkin teman-teman di sini mungkin tidak industrinya, mungkin Pak Yonatan dan Bu Irin satu-satunya lah di sini ya, nggak punya kompetitor di sini di grup ini. Oke. Tapi paling tidak yuk sharing. Kira-kira bagaimana sih cara mencarikan seorang artis itu sebuah produk yang dia bisa endorse? Apakah biasanya lebih banyak bicara soal kita lebih banyak diem, kemudian tiba-tiba itu datang, atau kita yang jemput bola, Bu Irin? Pengalamannya, silakan. Kalau saya sih mungkin ada yang datang yang mencari kita, tapi ada juga beberapa yang kita jemput bola. Kayak di masa pandemi ini juga banyak artis kita, salah satu kesibukannya banyak juga yang membuat konten program di YouTube. Kayak misalnya The Baldies membuat program talk show tentang parenting berjudul Semesta Cinta. Nah, itu biasanya dari tim kita yang akan menawarkan ke brand-brand apakah mereka mau melakukan built-in atau membranding acara itu gitu. Jadi both ways sih dua-duanya. Oke. Ini ada pertanyaan di WA saya nih ya, di WA. Pak, tolong tanyakan dong kalau seandainya apa sih kriteria seorang artis yang bisa masuk di perusahaannya Pak Yonatan atau Bu Irin ini? Apa sih kriterianya itu, Pak? Apakah kalau ada bicara karyawan tuh aja bicara karakter sekian persen, bicara soal kemampuan kapasitasnya sekian persen. Nah, kalau di tempat Pak Yonatan bagaimana nih, Pak? Sebenarnya pertama kita lihat dulu karyanya ya. Karyanya artinya kalau dalam sebuah artis itu kita mau lihat dulu lagunya seperti apa, terus kemampuan bernyanyinya seperti apa. Itu yang menjadi utama. Setelah itu baru ke packaging. Packagingnya seperti apa. Baru terakhir karakternya. Walaupun karakter ini juga akhirnya yang menjadi penentu sih sebenarnya. Walaupun dia dievaluasi paling buntut, tapi pada saat decision making itu menjadi salah satu yang utama yang kita kaji gitu. Karena kita percaya artis akan menjadi besar kalau juga punya good character, good attitude. Itu juga inline dengan kita punya misi dan visi gitu. Ya, tapi nggak bisa juga kalau dia ternyata karyanya aja nggak menarik market kan gitu ya, Pak? Betul. Gitu. Ke Pak Arnan, kalau Pak Arnan lebih suka mana nih? Lebih suka pakai digital agency yang kita mesti bayar sejumlah uang tertentu, yang kadang-kadang juga nggak diurusin sama digital agency, atau lebih suka punya in-house itu? Kurang lebih saya rangkum pertanyaannya gitu. Kalau Pak Arnan, setelah itu kalau saya in-house, Pak. In-house ya, kenapa? Ada apa lebih suka in-house? I don't know, ini kan sebenarnya adalah future-nya kita dalam berbisnis. Jadi menurut saya mungkin di awal kita nggak ngerti, atau mungkin banyak banget yang apalagi mungkin generasi di atas saya ngerasa kayak digital marketing ini suatu hal yang awam banget, yang bikin bingung. Tapi buat saya in the future business pasti akan rely on this. Bakalan tergantung banget dengan digital marketing strategi. Dan maka dari itu kalau kita mau keep spending money dan kasih ke orang, ya monggo silakan gitu kan, tapi itu biayanya akan sangat besar sekali dan costing. Saya lebih senang saya punya in-house yang bisa full time memikirkan semuanya dan kita bisa connect dan collaborate dengan sangat mudah dibandingkan harus spending uang ke sana dan rely ke orang lain atau perusahaan lain. Oke, lebih suka internal. Pak Yu, lebih suka internal atau eksternal sebenarnya, Pak? Dan alasannya apa, Pak Yu? Kalau kita terus terang kombinasi nih, kita kalau ditanya lebih suka internal atau eksternal, jawabannya kombinasi. Kenapa? Karena kalau dengan punya tim internal itu kita bekerja lebih cepat ya. Apalagi tadi yang Bu Irin sampaikan, kita tuh harus memonitor apa yang sedang in di sosmed sehingga kita bisa ride the wave gitu ya. Cuman kita juga sadar untuk membuat sebuah konten itu butuh kreativitas, dan apakah tim kita semuanya sanggup
belum tentu. Ada yang iya, ada yang bisa, ada yang tidak juga. Jadi memang kita mengkombinasikan antara in-house dan outsource juga gitu. Tergantung dari timing, kecepatan yang mau dibikin konten itu maupun juga dari sisi tingkat kesulitan pembuatan kontennya, Pak. Betul. Ya, oke. Nah, kalau bicara soal pakai pihak eksternal itu biasanya yang dicari setahu saya adalah karena mereka mencari ide yang lebih bagus ya. Kalau tim internal itu kan kadang-kadang lebih skupnya gitu. Tapi kalau eksternal kan lebih idenya kadang dikatakan lebih liar, lebih bisa wow gitu. Nah, menurut Pak Ayu, apa nih tipsnya memilih digital agency yang ada di luar sana, Pak? Ini kan nyambung nih, Pak Ayu. Sebagai managing director, ini kan Pak Ayu banyak tawaran pastilah setiap hari. Nah, apa yang Pak Ayu pilih dari mereka sebenarnya? Sebenarnya kalau dibilang lebih wow juga nggak selalu tepat ya, karena kan sebenarnya product knowledge-nya itu kita yang lebih tahu lebih banyak sih, gitu. Jadi kadang-kadang ya kita kalau misalnya outsource itu bukan karena dia lebih wow, cuman karena pada saat kita kapasitas di dalam ini tadi yang seperti Bu Irin cerita, kita kan merilis lagu 4-7 lagu per bulan. Jadi kadang-kadang kita kewalahan juga sehingga kita minta bantuan outsource. Walaupun kadang-kadang nggak bisa dipungkiri ada juga beberapa digital agency yang punya ide out of the box yang wow kita jadi suka banget gitu. Cuman kalau dilihat dari presentasinya nggak begitu banyak karena gimana pun juga agency itu kan dia kan general ya Pak ya, tidak spesifik terhadap industri musik, tidak mengenal terlalu banyak artisnya juga. Jadi nggak bisa terlalu spektakuler banget gitu. Tentunya lebih banyak dari tim internal yang menggodok kreatifnya. Makanya timnya Bu Irin nanti bisa ditanya langsung. Dia punya tim kreatif tuh yang kerjanya mikirin ide. Nanti eksekusinya bisa dibagi-bagi mau dikerjain internal atau mau dikerjain eksternal gitu. Ya. Oke Bu Irin, kalau tadi bicara soal ide kan Bu Irin cukup banyak ya bagaimana membentuk walaupun itu arahan dari manajemen, tapi Bu Irin sebagai eksekutornya di sana dan yang tahu A to Z-nya. Nah ini ada pertanyaan yang sedikit berbeda dari industrinya, tapi nggak apa-apa Bu. Menurut Ibu, ya seandainya ada pertanyaan, jika target market kami di developer perumahan atau kontraktor bangunan, sementara dana marketing kami terbatas, menurut Bu Irin, tindakan marketing apa sih sebenarnya yang masih bisa dilakukan agar target market aware terhadap produk si perumahan atau kontraktor tadi. Menurut sudut pandang Bu Irin, ini kita bicara namanya belajar dari industri yang berbeda. Seandainya Bu Irin jadi marketing directornya developer perumahan hari ini dari industrinya artis ke sana, apa yang Bu Irin lakukan? Pertanyaan sama untuk Pak Arnan. Mungkin harus dilihat dari positioningnya dulu kali ya. Target segmen perumahan ini untuk siapa, baru bisa ditentukan langkah selanjutnya gitu. Ya, kalau seandainya ini kelas anggaplah pasti ini kelas middle gitu. Apa yang mungkin bisa dilakukan, Bu? Contohnya, enggak apa-apa Bu, ini sharing aja Bu. Kan nggak ada benar salah. Mungkin lebih analisa tentang apa yang si pembeli itu dari segmen itu mau. Lalu dari situ kalian misalnya dia pengen yang dekat ke sekolah, dengan dekat ke apa, nah mungkin itu yang bisa lebih ditonjolkan gitu. Menonjolkannya menggunakan apa ya, mungkin juga bisa memakai influencer gitu, influencer yang di interview yang mau datang ke untuk meninjau lokasi, terus dia bikin vlog gitu. Kalau misalnya lokasi ini sangat baik, dekat dengan apa, mungkin bisa seperti itu. Oke, mantap ya. Ternyata orang marketing itu menjawab problem apapun biasanya bisa gitu ya. Karena kan ini industri itu marketing itu sebenarnya inline terus apapun industrinya. Oke, ke Pak Arnan dulu. Pak Arnan, kalau Pak Arnan hari ini tidak bisnis education consultant, tapi Pak Arnan seandainya diminta tolong, ini ada perumahan ya, seperti itu. Apa yang Pak Arnan lakukan? Saya pikir sih mirip-mirip dengan apa yang saya lakukan sih ya Pak. Kalau properti sekarang kan mungkin lebih unfortunate karena mungkin dirasa bahwa modalnya banyak atau ngeluarin uangnya bakalan lebih besar, marketnya juga pasti akan sedikit goyah dengan kondisi pandemik sekarang ini. Tapi kalau ngomongin tentang marketing strategi dan activity yang bisa dilakukan, menurut saya sosial media itu salah satu yang bisa dipakai dan murah, nggak ada biaya, murah lah gitu ya. Kalau mau promote baru bayar kan sebenarnya, tapi kalau sebenarnya cuma posting dan melakukan banyak live IG dengan beberapa tokoh, mungkin tokoh-tokoh yang memang komunitas properti, saya rasa mereka bisa sangat happy untuk masuk dalam IG Live dan membahas tentang apa sih yang bisa dilakukan di saat seperti ini. Dan properti juga cukup menarik karena di saat-saat seperti ini banyak sekali properti yang dijual murah dan juga sebenarnya nggak semua orang juga nggak punya uang.
banyak juga beberapa orang yang punya uang dan ingin mencari properti dengan harga yang setengah harga atau dibanting. Jadi number one sih jangan lihat bahwa di saat krisis seperti ini there is no opportunity, bahwa masih banyak kok di luaran sana yang mau membeli properti. Dan yang kedua, banyak lakukan aktivitas sosial media, marketing, dan lakukan promosi dengan efektif sesuai dengan kebutuhan dari para market tersebut. Ya, yang penting lakukan segala sesuatu secara optimal, karena ketika kita mengerjakan secara optimal pasti ada pertolongan ya Pak ya. Contohnya Pak Arman tadi tiba-tiba ada anggota DPR mau buka acara ya, mantan menteri mau buka acara, ini kan aneh ya. Tapi tidak ada yang aneh bagi orang yang mau berusaha, katanya gitu ya. Karena katanya Tuhan kita tuh adil ya kan. Kalau usahanya maksimal, Tuhan ngasih berkat gitu ya. Kalau nggak usaha minta berkat, ya sorry lah Tuhan bilang gitu kali ya. Oke, ke Pak Yonatan. Ya, rasanya kayak virtual expo juga bisa dilakukan juga Pak. Kayak properti juga bisa melakukan virtual expo, bisa kasih showing rumah, dan banyak banget ada teman-teman yang sekolah atau menjual properti di luar negeri sekarang juga tetap eksis dan melakukan promosinya di sosial media. Yes. Oke. Ke Pak Yonatan. Pak Yonatan, saya tahu Pak Yonatan bukan bisnis kuliner, tapi Pak Yonatan ini kan suka kuliner ya, dan kalau pameran-pameran kuliner juga kadang-kadang datang. Ada pertanyaan nih Pak. Pertanyaannya begini, kalau saya bisnis makanan frozen gitu, ini sudut pandang umum Pak, silakan. Bisnis makanan frozen, gimana sih Pak sebenarnya digital marketingnya menurut Pak Yonatan Pak? Tidak apa-apa Pak, ini sharing Pak. Ya tadi, memang kalau untuk digital marketing ini yang paling shortcutnya memang menggunakan influencer sih ya. Jadi saya juga punya beberapa teman yang bisnisnya di kuliner, yaitu dia berusaha menggait berbagai macam artis, berbagai macam influencer, gimana caranya disuruh mencoba produknya, memberikan review produknya, sehingga akhirnya viral terhadap lingkungan fans para artis atau influencer itu. Jadi memang harus berkolaborasi sih, seperti yang tadi kita lakukan juga di Trinity. Kita berkolaborasi masuk ke segmen-segmen yang kita anggap sesuai dengan segmen produk kita dan membuat konten-konten. Memang buat kita ya terus terang bikin konten ini, tadi Pak Arman bilang itu cukup cost-nya rendah untuk berpromosi di digital. Dalam pengertian kalau memang postingnya kan tidak keluar duit ya Pak ya. Tapi sebenarnya biaya yang dikeluarkan itu dalam pembuatan kontennya Pak Joko. Untuk membuat konten itu butuh biaya dan butuh kreativitas, sehingga konten yang kita hasilkan juga bisa bagus. Nah, kalau kaitannya dengan frozen food itu yang tadi, kita harus pikirin nih segmentasi produknya apa, target market kita apa, coba cari angle, begitu monitor sosial media dulu, lihat yang lagi dibicarakan apa yang kira-kira bisa kita masuk, kita riding the wave, yang sedang viral apa, gunakan influencer, udah deh, saya rasa itu akan cepat untuk take off-nya gitu. Oke, saya mau tanya lagi satu hal sama Pak Jonathan, ini penting nih. Saya mewakili semua peserta di sini. Pak Jonathan, banyak kita tuh ingin mencari endorser, tapi kadang-kadang kita tuh ketakutan, wah jangan-jangan biayanya mahal banget nih ya. Nah, misalkan saya pengen masuk ke mau di Ayunda, wah ini pasti sekali klik kan mahal banget. Nah, itu mungkin yuk kasih bocorannya dikit dong tuh ke Pak Arnan juga Pak, kasih bocoran Pak. Sekali kalau boleh nih, kalau nggak boleh nggak apa-apa, saya nggak tahu batasannya ya. Silakan Pak, mungkin budget berapa sih paling nggak, kita nggak bicara yang terkenal banget lah ya, kita sebutlah ya pendatang baru yang di grupnya Pak Jonathan tuh kalau ngendorse jualan makanan atau ngendorse sesuatu tuh butuh budget berapa sih sebenarnya Pak supaya ini lumayan berdampak gitu Pak Jonathan? Saya kemarin kontak mau di dia minta gratis tapi nggak dibales. itu pasti nggak dibales Pak, pasti kasih tahu Pak Jonathan jangan dibales itu ya gitu ya. Oke. Terus terang Pak Joko, tadi kita harus menentukan dulu produk kita, segmentasinya apa, target marketnya berapa. Karena belum tentu menggunakan artis yang mahal dan populer itu juga sesuai dengan strategi marketing kita. Kita di Trinity tidak selalu menggunakan yang followersnya besar loh. Kadang-kadang kita tergantung dari campaign dan strategi. Kita bisa pakai yang namanya micro influencer, yang hanya di bawah 10.000 itunya. Atau yang di bawah 500.000 followersnya gitu. Jadi nggak selalu harus yang besar, karena yang penting kan sebenarnya engagement yang terjadi ya setelah kita menggunakan influencer itu, reaksi fansnya gimana, engagementnya seperti apa. Nah itulah kadang-kadang kita harus melakukan research dulu tuh, bukan selalu go to the top name, karena going to the top name pasti mahal dan juga bukan cuma mahal Pak. Nggak semua artis itu memang kerjanya dari endorser ya, kayak contohnya Maudy itu hidup utamanya bukan dari sebagai influencer dia. Sehingga apabila dia mau mengendorse sesuatu, dia harus sangat berhati-hati dalam memilih produknya gitu.
Jadi dia akan lihat apakah sesuai dengan brandnya, brand image yang dia udah ciptakan selama ini apa tidak gitu. Tapi memang banyak sih artis-artis lain yang kerjanya nggak terlalu mikirin image, yang penting posting, terima duit, ada juga gitu. Tapi kan kembali lagi kita harus memilih, melihat dulu strategi kita, carilah yang paling cocok apa. Dan menurut saya kalau untuk produk-produk baru atau kita masih punya marketing budget yang belum terlalu besar, kita going small dulu aja. Test the market, going small, lihat reaksinya, kita dapat bisnisnya, go to the next step, naik yang lebih sedikit, terus Pak digulung gitu Pak. Jangan langsung, wah punya budget gede nih, langsung tembak. Sekali deh, bayar 100 juta satu kali posting. Nah, apakah produk, dan juga dilihat produknya cocok nggak nih? Kalau produknya yang menimbulkan instan atau impulse buying dan kita udah punya point of sales-nya di marketplace banyak, mungkin kita bayar seseorang yang kita sekali posting 100 juta nggak apa-apa. Tapi kalau produknya ini yang kayak misalnya kayak Bapak gitu, produknya orang harus dateng, harus tahu dulu nih loh anakku mau sekolah di sini, sekolah itu kan nggak instan. Jadi menggunakan influencer yang high paid itu belum tentu cocok tuh, karena kan nggak impulse buying juga gitu. Betul banget Pak. Jadi saya juga doing research waktu itu tentang sebelum event ini, kita mau cari endorsement ke artis-artis, dan kita research di kompetitor kita yang besar-besar Pak Joko. Jadi kompetitor education consultant yang besar-besar banyak pakai artis untuk endorse. Tapi ketika kita buka sosial medianya mereka dengan endorsement eventnya mereka, non-engagement. Jadi nggak ada satupun yang kontak ataupun komen dari foto artis tersebut. Padahal I believe mereka pasti bayar mahal banget buat artis tersebut. Karena mereka tahu ya, fansnya itu tahu, oh ini cuma dibayar doang, dia sendiri tidak menjalani gitu kan. Jadi kita memang harus hati-hati sih. Kalau masalahnya harga memang sangat bervariasi Pak Joko. Influencer itu bisa ada yang dari 100.000 per post sampai yang 100 juta per post juga ada gitu. Variasi banget gitu. Ya, jadi intinya saya pernah dengar juga beberapa klien bilang, saya udah pakai ini artis ini, tapi ternyata nggak ada yang baca juga kayak Arman tadi. Jadi betul. Hari ini kita dikasih tip banyak oleh Pak Yonatan, tidak mesti yang mahal, tergantung produk Bapak Ibu sekalian. Strateginya, ya. Strateginya bagaimana? Oke, ini kayaknya di akhir sesi kita nih ya. Oke, di akhir sesi kita saya mau nanya ke Pak Arnan dulu. Pak Arnan, dalam berbisnis itu sering dikatakan bahwa bisnis yang besar itu harus punya value yang luar biasa, harus punya value baik. Nah, cerita dong sedikit value yang diterapkan Pak Arnan di company Pak Arnan ke depannya tuh maunya seperti apa? Pertanyaannya sama untuk Pak Jonathan. Silakan. Ngomongin tentang value, mungkin tadi saya udah bahas yang di bagian pertama presentasinya saya ya, bahwa value adalah value yang kita terapkan di dunia bisnis kita atau di bisnis kita adalah satu, kita pengen lihat anak-anak muda Indonesia bisa sukses dan bisa meraih mimpinya sekolah ke luar negeri dan bisa mengubah hidup mereka dan juga hidup dari keluarga mereka. Jadi kita percaya sih education will change the world. Kalau mereka mendapat better education, mereka pasti punya masa depan yang jauh lebih bagus. Itu sih buat kita, buat para customer kita atau klien kita. Kalau di staff untuk kerja, saya pengen selalu untuk mendevelop para staff. Jadi saya nggak lihat dari background apa mereka, misalnya education yang mungkin nggak terlalu bagus dan segala macam, tapi selama mereka mau di-develop dan berkembang, we always a place buat kita untuk selalu berkembang di company ini. Jadi karena saya perusahaan yang mungkin belum terlalu besar, and we start from zero, jadi kita lebih senang untuk tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan para staff dan grow bareng-bareng. Dan karena ini cukup milenial, karena kita cukup milenial, jadi kita selalu open, kita selalu bicarakan semuanya. Meja juga meja yang terbuka, jadi semuanya sangat transparan. Kita bisa ngomongin apapun, dari sisi financial pun kita bahas semuanya. Jadi staff juga tahu how much we making money, berapa banyak kita making loss or making profit, semuanya sangat terbuka di situ. So it's a small family business yang kita pengen kembangkan bareng-bareng dengan para staff kita. Ya, small family business but with good value ya, dan intinya segala sesuatu bertumbuh dan berkembang bersama. Pak Yonatan, oke. Kalau di Trinity, values kita ambil dari turunannya dari visi kita ya. Tadi sudah saya sampaikan, visi kita adalah nurturing stars to inspire happiness. Nah, kita menurunkan value-nya, kita ambil dari kata-kata stars-nya itu. Stars-nya itu terdiri dari kata S. S itu artinya serving others with passion.
Karena dalam bisnis kita di Trinity adalah bisnis hubungan manusia ya. Jadi produknya ini adalah manusia nih Pak, susah nih. Dia berubah-ubah, gampang berubah, hari ini ngomong A bisa ngomong B, seiring dengan perkembangan kejiwaannya dan umur juga. Jadi kita gimana tetap berusaha untuk bisa melayani mereka. Yang kedua adalah trust is our foundation at work. Dunia di bisnis saya ini bisnis kepercayaan Pak. Kembali lagi karena ini manusia, once dia sudah tidak percaya sama kita, selesailah bisnis kita. Yang namanya kontrak itu sudah tidak berarti lagi. Walaupun kita masih punya ikatan kontrak, tapi kalau dia udah nggak percaya sama kita, baik itu dari sisi keuangan maupun dari sisi yang lain-lainnya, kita udah nggak akan bisa berbisnis lagi dengan mereka karena dia pasti nggak akan nyaman bekerja sama kita dan kita nggak akan bisa menghasilkan produk-produk yang baik kalau dia udah nggak merasa nyaman sama kita. Dan yang ketiga adalah A, yaitu act consistent. Di sini kita berusaha secara konsisten selalu melakukan kebenaran, melakukan sesuatu dengan benar. Kita nggak mau melakukan hal yang aneh-aneh, kita mau jujur, kita mau patuh peraturan-peraturan pajak, peraturan-peraturan negara, peraturan-peraturan hak cipta. Karena bisnis kita ini kan mengenai hak cipta ya Pak ya. Jadi cukup sensitif, jadi kita harus selalu bisa menghargai dan menghormati hak cipta sesuai dengan hukum yang berlaku juga gitu. Terus yang keempat adalah R, yaitu real spirit of creativity and innovation. Karena ini dunianya berkembang, tadi Irin udah cerita, sosial media berkembang dengan cepat, tren berkembang dengan cepat, jadi kita harus selalu kreatif dan mencari inovasi baru dalam berusaha baik itu memproduksi, mencari artis, maupun mempromosikan produk-produk kita. Dan yang terakhir adalah sense of belonging to grow together. Di sini saya berusaha menerapkan bahwa ke semua artis maupun ke staff kita, bahwa ini bisnis ini kita kerjain sama-sama, dan ini menjadi milik bersama yang akan membesarkan perusahaan ini. Bukan saya seorang diri, tapi saya selalu mengajak seluruh baik itu staff maupun artis untuk mengembangkan ini bersama sehingga bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan cuma tidak hanya ukurannya nggak cuma finansial aja Pak, tapi juga ini menjadi kita semua mau bekerja menghasilkan produk-produk yang bisa menjadi inspirasi dan menjadikan role model buat seluruh masyarakat Indonesia. Wow, mantap sekali ya. Mudah-mudahan di akhir biasanya kenapa kalau diulang saya suruh ulang karena di akhir itu biasanya paling diingat tuh Pak Yo ya. Oke, ke Bu Irin, closing statement dong. Mengapa kita semua mesti menggunakan marketing strategi dalam berbisnis? Berikan pesan Bu Irin untuk 132 orang yang masih ada di sini. Silakan Bu Irin. Karena tanpa marketing kita nggak bisa menyampaikan misalnya kita memiliki produk yang baik, tapi tanpa marketing itu tidak akan sampai ke calon pembeli atau calon partner. Jadi marketing itu adalah komunikasi lah gitu. Jadi itu sangat penting. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Irin, terima kasih untuk Pak Yonatan, terima kasih untuk Pak Arnan sudah mau berbagi dengan value-nya yang dahsyat luar biasa ya, udah sangat buka-bukaan di sini sehingga memberikan inspirasi kepada 150 peserta yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya dengan topik yang berbeda dan tentunya sangat menginspirasi. Sekali lagi terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikian akhir acara kita hari ini dan berikutnya minggu depan kita masih punya acara-acara yang sama. Membantu Bapak Ibu agar tetap berkembang bisnisnya. Oke, demikian akhir acara. Saya Joko Kurniawan, pamit dari hadapan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan acara ini dengan setia dan sampai ketemu lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Dan tetap sehat, tetap semangat, tetap ikutin protokol karena COVID masih ada dan semua kita harapannya tetap sehat sampai Indonesia kembali bebas dari COVID. Terima kasih, Tuhan memberkati.